Luar biasa. Selama ini aku pikir sentuhan akhir yang sempurna hanya mitos belaka. Hari ini melihatnya, Benar-benar mukjizat. Sudah lebih dari 100 tahun. Akhirnya ada orang yang bisa membawa lukisan Nusantara kita ke puncak dunia. tidak, bahkan mengalahkan seluruh dunia. Tahun 2017, Salvator Mundi karya Da Vinci, terjual dengan harga 900 miliar rupiah. Sedangkan lukisan ini, paling tidak bisa terjual 1 triliun rupiah. Ibu Sari, mohon, jual lukisan ini kepada saya. Saya bersedia menawar 2 triliun rupiah. 10 triliun. 20 triliun. Aku tidak mau uang. Jika ada yang bisa menemukan 2 orang dalam lukisan ini akan kuberikan gratis padanya. Ditambah dengan harta yang kukumpulkan seumur hidup, senilai triliunan rupiah. Apa aku tidak salah dengar? Sari rela menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk mencari orang dalam lukisan itu. Siapa sebenarnya? Tidak usah mencari. Aku datang. Akhirnya kamu mau menemuiku. Selama ini, kemana saja kamu? Jojo di mana? Di mana anak kita? Selama 30 tahun ini, kamu terus memaksakan diri untuk mencapai puncak di bidang seni. Tujuannya adalah untuk menggerakkan lebih banyak orang menemukanku. Aku akan mewujudkan keinginanmu ini. Ini semua adalah Jojo? Apa yang terjadi? Benar, ini memang Jojo. Selama 20 tahun ini adalah foto-fotonya yang tersiksa karena menderita skizofrenia. Sampai Jojo di mana? sudah pergi. Bukankah selama ini kamu terus memaksanya belajar? Begitu banyak hal yang tidak disukainya, bagaimana dia bisa terkena skizofrenia, dan bagaimana bisa bunuh diri? Dia sudah pergi. Mengapa kamu masih hidup? Mami, lihat dinosaurus kecil yang kubuat. Apa yang kamu gambar ini? Sama sekali tidak pantas. Aku bayar untuk kamu belajar lukisan tradisional, tapi kamu malah menggambar ini? Mami, lihat nilai rata-rata yang kudapat kali ini. Sudah keluar banyak uang untuk menyewa guru privat buat kamu. Tapi kamu cuma dapat nilai rata-rata seperti orang lain. Kenapa aku punya anak tidak berguna sepertimu? Mami minta maaf padamu. Jojo, jika ada kehidupan berikutnya, tidak akan lagi. Tidak. Ini Jojo. Apa ini? Rumahku 30 tahun yang lalu? Benar. Saat ini Jojo belum mengalami skizofrenia. Jojo, karena Tuhan memberiku kesempatan lagi. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sayang. Sari, hari ini ada urusan di kantor. Untuk sementara tidak pulang. Ingat untuk mengawasi Jojo latihan biola. Latihan biola? Latihan apaan? Di kehidupan ini, selama aku masih ada, tidak akan ada yang bisa memaksa anakku melakukan hal yang tidak disukainya. Selamat datang semua. Selamat datang di acara yang disponsori secara eksklusif oleh Tomat Merah, yaitu Evolusi Mama. Saya Fanny, pembawa acara Anda. Hari ini, Saya, bersama 3 tamu undangan, akan membawa kalian minalemenya. Nah, dari ketiga mama ini, yang poin popularitasnya tertinggi, akan membawa pulang hadiah eksklusif dari Tomat Merah, yaitu uang tunai sebesar 60 miliar rupiah. Wah, beneran ada hadiah 60 miliar? Pasti benar.
Loh, kamu nggak lihat ya, Heru sama Tania aja udah datang. Mereka, bintang realitas yang lagi ngehits banget. Istri-istri mereka, bahkan lebih populer lagi, adalah aktris pendatang baru. Kalau tidak ada uang sebanyak itu, mana mungkin mereka mau datang? Betul juga. Tapi kok di panggung hari ini, cuma ada 2 tamu? Yang satu lagi mana sih? Wah, gantengnya AA. Cepat, tampar gue. Wih, siapa tuh? Tampan sekali. Nggak tahu cewek sialan mana yang beruntung dapetin dia. Istrinya, itu MAH, aktris yang udah jadul banget, Zari. Nggak pantas banget tampil bareng kita. Aku akui, memang dulu waktu masih muda, popularitasnya emang lumayan. Tapi sekarang tahun 2025, bukan tahun 2005. Tapi dengan kemampuan segitu, masih mau saingan sama kita berdua, untuk mengambil hadiah 60 miliar rupiah ini. Ya mimpi di siang bolong lah. 60 miliar? Gue nggak tertarik. Yang gue mau, adalah membeberkan pola asuh ambisius Sari, di depan semua orang. Gue mau cerai sama dia. Danombi Lali Akazu Jojo. Bapak Bima, sesuai permintaan kru, dan persetujuan Bapak, kami udah pasang lebih dari 20 kamera di rumah Bapak. Tapi istri dan anak Bapak tidak tahu soal ini. Apa Bapak tidak khawatir? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sari. Dia tidak pernah peduli. Dongon Pondongon dan Pondapa Oronla. Bahkan jika kalian memberitahunya. Dia tidak akan bereaksi apa-apa. Sepertinya, Bapak Bima sangat percaya diri dengan istrinya ya. Sejak insiden skandal karpet merah bertahun-tahun lalu, Sari menghilang dari pandangan publik. Tidak tahu, bisakah Anda mengungkapkan pekerjaannya saat ini? Dia tidak bekerja. Jangan-jangan di rumah terus? Apa yang terjadi? Dia mempermalukan diri di karpet merah. Menutup diri. Terpuruk. Depresi selama 3 tahun. Kemudian dia menumpahkan semua ambisi dan keinginannya ke anaknya. Menerapkan pola asuh ambisius di rumah adalah pekerjaannya. Ha, ibu rumah tangga? Tak disangka, Sari Larasati yang terkenal. Akhirnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Oh, jadi itulah sebabnya dia ikut program realitas ini, untuk membuat istrinya menjadi terkenal. Jika terkenal karena skandal juga dianggap terkenal. Maka memang itulah maksud saya. Bapak Bima, saya Dengka, putra Anda, sama seperti istri Anda, memiliki bakat seni yang tinggi. Dia bermain biola dengan sangat baik. Saya jadi penasaran, apakah itu juga berkat dia? Memang ada kontribusinya. Baik, maka selanjutnya, silakan semua, ikuti kamera kami. Untuk melihat bagaimana mama selebriti di rumah mengasuh anaknya. Enak. Sari, Aku harus bertanggung jawab pada Jojo. Aku tidak bisa membiarkanmu, karena kesombongan dan keinginanmu sendiri, menghancurkan Jojo. Jojo. Tidak bisa terus belajar seperti ini. Kamu sudah sangat lelah. Mari kita main game sebentar. Ayo main duo yang manis. Jojo, udah nggak bisa gini terus belajarnya. Kamu udah kecapean banget. Perlu istirahat dulu. Mami. Aku nggak capek. Enggak. Kamu capek, kok. Jojo, sebelumnya Mami yang salah. Mami nggak seharusnya maksain impian Mami. Ke kamu, maksa kamu ngelakuin hal yang nggak kamu suka. Sampai kamu nggak bisa, kayak anak-anak lain yang normal. Memiliki masa kecil yang bahagia. Mami. Mau main apa? Kasih tahu Mami. Mami temanin kamu main. Kalau gitu, kita main game bentar aja. Ya, anaknya polos banget ya. Perkataan kayak gini aja dipercaya. Iya, namanya jebakan tuh. Kalau mau marahin anak, bilang aja langsung. Ini ingetin aku, sama masa kecilku yang menyedihkan. Oke deh, Mami penuhin keinginanmu. Ayo, login dulu. Kita berdua, ibu dan anak. Ayo main duo yang manis-manis. Mau Mami kasih tahu. Apa itu dewa perang tak terkalahkan? Ratu tembak. Di kehidupan sebelumnya, buat cari kamu, aku hampir kuasai semua bidang. Game kecil kayak gini, gampang banget buat Mami. Enggak, beneran setuju aja gitu? Aku kira Sari itu ibu yang tegas. Ternyata nggak tanggung jawab banget. Apa dia nggak tahu? Apa itu ibu yang terlalu sayang malah ngerusak anak? Kok bisa gini?
kamu juga kaget kan? Nggak nyangka, istrimu orangnya kayak gini. Bilang apa lagi, pendidikan anakmu. Semua itu berkat istrimu. Mau puji orang, nggak perlu sampai segitunya juga. Gak cuma gak ngajarin anak skill, malah ajak anak main game bareng. Bener-bener istri yang gak tanggung jawab. Bapak Bima, dari reaksi Bapak tadi, kayaknya Bapak nggak tahu anaknya bisa main game ya? Dia biasanya nggak kayak gini. Kalau Sari orangnya kayak gini, masa aku sampai susah-susah nyuap staff pakai duit banyak buat ikut acara ini dan bongkar dirinya? Fakta udah di depan mata. Sudah, jangan bohong terang-terangan begitu. Iya, kalah ya terima aja. Maksa-maksa belain istrimu, gak ada gunanya. Bapak Bima, gimana kalau Bapak sekarang telepon istrinya dan tanya-tanya? Tapi Bapak jangan kasih tahu kalau kita lagi siaran langsung. Telepon dari papamu nih. Sari, latihan biola Jojo gimana? Tenang aja, Jojo kita ini anaknya baik banget. Main biolanya jago banget. Sekarang kita lagi latihan street dance. Nanti sore latihan lukisan tradisional Nusantara. Lihat nggak tuh, ayahmu ini, gampang banget dibujuk, deh. Asalkan kita berdua bisa tutup mulut rapat-rapat. Pasti bisa, main sepuasnya seharian. Hari ini, kalau hari ini aku nggak bikin kamu jadi mahkota kejayaan, gelar, mamaku ini, ya percuma aja dong, lanjut. Tapi Mami, PR aku belum selesai nih. Ah, santai aja dong. Kalau emang nggak keburu, nanti mama yang bantuin, cuma bentar kok. Cepat. Ada suara langkah kaki, cepetan, sini, sini. Jangan-jangan aku salah sangka sama Sari, ya? CK. Bima, ini yang kamu bilang istri yang baik dan bertanggung jawab? Ibu rumah tangga yang nerapin pola asuh ambisius? Nggak cuma ngajak dia main game, tapi juga ngerjain PR-nya. Sekarang malah ngajarin dia bohong lagi. Apa kamu salah paham tentang istrimu dan anakmu? Iya, benar. Anak yang dididik kayak gini, aku nggak yakin dia punya bakat apa-apa. Menurutku, kamu cuma lagi bikin-bikin citra doang. Semuanya, cuma buat bikin istrimu, biar terkenal lagi. Lihat tuh, poin popularitas Sari turun. Bapak Bima, saya perlu ingatkan, kalau poin popularitas istri Anda turun di bawah 10 poin, Anda akan langsung didiskualifikasi dari acara ini. Kalau sudah begitu, Anda nggak akan dapat hadiah 60 miliar rupiah. Nggak mungkin, ini palsu. Ini semua cuma acting Sari doang. Hahaha. Wah, Mas Toro, Ada kabar baik apa? Sampai seneng banget kayak gini. Lihat nih, ngakak banget gue. Acara ini namanya Evolusi Mama. Si suami suruh istrinya di rumah awasin anaknya latihan piano. Ternyata nggak latihan sama sekali. Malah ajak anaknya main game. Haha. Cara main kayak gini, refleks dan akurasi tembakannya. ditambah kemampuan membaca situasi. Luar biasa menakutkannya. Bahkan Kaisar dari klub kita. Nggak bisa kayak gitu. Pak Jaya, kamu nggak bercanda kan? Kaisar itu kan pemain top di seluruh dunia game. Sebagai pelatih, aku nggak mungkin salah lihat orang. Kemampuannya pasti lebih tinggi dari Kaisar. Apa? Wah, Mami, kamu hebat banget. Pasti dong, aku ini dewa perang tak terkalahkan. Cepetan, main lagi. Hari ini nih, aku pasti akan membawamu, si pemula perak ini, ke mahkota kejayaan. Biar kamu tahu, seperti apa joki pro itu. Bapak Bima, sebagai seorang ahli psikologi anak, saya merasa perlu mengingatkan Anda. Perilaku istri Anda seperti ini, tidak hanya merusak sifat, tekun dan jujur pada anak, bahkan, bisa membuatnya tersesat, terbuai game, lupa tujuan, demi kesehatan anak. Saya minta Anda segera hentikan rekaman acara ini, dan pulang untuk menghentikan perilaku salah istri Anda. Betul banget. Ya iyalah. Sebagai pembawa acara, saya tentu tidak berharap Anda keluar di tengah rekaman. Tapi sebagai seorang ayah, saya menghormati dan memahami pilihan APA Panyang Anda ambil. Sekarang, kru acara memberi Anda kesempatan. Apakah Anda ingin memilih untuk keluar di tengah jalan? Keluar. Baru masuk nih. Ini
live streaming game ya? Meski nggak tahu kenapa, tapi lihat mereka main game, rasanya hangat dan menyenangkan banget. Ayah, Hubungan ibu dan anak itu kayak teman aja. bener-bener bikin iri. Nggak kayak mamaku. Selain maksa aku belajar, nggak peduli sama aku sama sekali. Gak heran anak perempuanku semakin menjauh dariku. Aku kayaknya tiba-tiba paham. Kara Casey, sorry. Meski aku nggak tahu, kenapa hari ini kamu bertingkah aneh. Berpura-pura jadi ibu yang penyayang. Tapi watak seseorang itu sulit untuk diubah. Kamu pasti akan menunjukkan wajah aslimu. Aku datang menyelamatkanmu. Apa hubungannya dengan hangat dan menyembuhkan? Omong kosong. Main game bisa bikin kecanduan. Hanya buang-buang waktu. Cuma bakal menghambat masa depan anakku. Betul, kecanduan internet itu ganas seperti harimau. Nanti perlu terapi kejut listrik untuk membetulkannya. Kamu nangis pun sudah terlambat. Kalau anakku, kecanduan game online, ibunya pasti bakal memukulinya sampai mati. Bima. Lebih cepat ketahuan. Lebih cepat diselesaikan. Cepat pulang dan hentikan Sari. Kalau tidak, kamu akan sangat menyesal. Buang-buang waktu. Terapi kejut listrik. Sangat menyesal. Ping. Hanya orang tua yang tidak mampu. Baru takut pada game seperti takut pada harimau. Kamu, Host, aku pilih untuk lanjut. Kamu yakin? Kalau lanjut merekam, kamu tidak bisa menghentikan istrimu mengajak anak main game. Aku yakin, yang benar-benar menakutkan bukanlah game, tapi ketidakmampuan mengontrol diri. Belum membuat semua orang melihat wajah aslimu. Bagaimana mungkin aku mundur? Bisa berpura-pura sebentar, tapi tidak selamanya. Bagus, kalau begitu, mari kita lanjutkan siaran langsung. Aku benar-benar mencapai mahkota kejayaan. Bahkan jadi MVP. Mami, kamu hebat banget. Mami tidak bohong padamu, kan? Wah. Waktunya makan siang sudah hampir tiba. Hari ini, Mami akan masak sendiri, membuatkanmu hidangan spesial. Ternyata mantan wanita kaya, juga seorang koki handal ya. Cuma tidak tahu kemampuan masaknya bagaimana. Kemampuan masak. Sebentar lagi kalian akan tahu. Orang yang cuma bisa makan di restoran, bisa masak apa? Wah, itu menarik sekali. Kemampuan masak yang bagus, bagi seorang ibu dan istri. Pasti nilai tambah yang nyata. Paling mudah menyentuh hati penonton. Dan menarik simpati. Kalau dilihat seperti ini, poin popularitas Sari sebentar lagi akan melonjak drastis. Wah, Mami, kamu siapin banyak banget. Mau masak apa? Ikan buntal masak merah. Mami masak ini, itu juaranya. Ikan buntal masak merah. Bukan sembarang orang bisa masak ini. Kalau tidak dibersihkan dengan benar, bisa bikin orang mati. Ikan buntal hasil budidaya, racunnya memang relatif lebih lemah. Tapi perlu penanganan yang profesional, baru bisa dikonsumsi. Dan yang bisa membuat hidangan ini, pasti cuma koki profesional hotel bintang 5, baru bisa membuatnya. Sedangkan Sari, dulu memang seorang selebriti. Tapi sekarang dia sudah menjadi ibu rumah tangga. Hidangan ini, mana mungkin dia bisa membuatnya? Maksudku, lihat aja gayanya. Kemungkinan besar cuma pamer skill. Host, saya sarankan kamu segera hubungi rumah sakit terdekat. Cepat siap-siap untuk menolong. Pamer skill berarti dia memang bisa. Lebih baik daripada peasant makanan online. Menurutku Sari sangat profesional. Gerakannya terlihat sangat lihai. Yang di atas benar. Saya ini bekerja di dapur hotel bintang 5. Teknik dan langkah-langkah Sari sangat standar. Bapak Bima, bagaimana kalau Anda telepon? Beritahu istri Anda? Ikan buntal hasil budidaya. Setelah dibudidayakan dan ditangani secara profesional, kandungan racunnya biasanya jauh lebih rendah dari buntal liar. Asalkan proses penanganannya sesuai standar, ancaman bagi nyawa manusia akan sangat rendah. Jika lewat hidangan ini, bisa membongkar topeng Sari, sehingga saya dapat hak asuh Jojo. Profesional banget. Rasanya lebih profesional daripada Koki kepala hotel kami. Oh iya, saya kerja di hotel bintang 5. Puritan, Teknik, Pension Dalianya, Tidak Melisat Sedikitpan. Ini benar-benar level master. Stop. Apa-apaan ini? Siapa yang ngajarin kalian nangani buntal kayak gini? Sudah latihan 3 bulan, nggak bisa nangani buntal aja. Apa-apaan sih ini? Ini benar-benar sebuah seni.
Semua buka mata lebar-lebar dan lihat, bagaimana seharusnya buntal ditangani. Masa kalian ini koki hotel bintang 5, kalah sama ibu rumah tangga. Kelihatannya enak. Pasti enak ya. Bukannya ini acara live mengasuh anak? Kok jadi acara makan-makan? Sari benar-benar wanita sejati. Nggak cuma jago main game, masak juga hebat. Apalagi yang nggak bisa dia lakukan? Loh, kok aneh? Aku baru cek di internet. Sirip buntal ini warnanya cerah, hatinya juga kecil. Jelas-jelas buntal liar. Ngomong-ngomong, Sari ini, beneran bersihin racunnya sampai tuntas? Hei dia. Batalia. Bima, kamu tidak boleh melanggar aturan. Sekarang tidak boleh menelepon. Pergi. Jangan makan Jojo. Jangan makan. Jangan makan, Jojo. Enak. Enak banget. Aku belum pernah makan. Ikan seenak ini. Tidak. Tidak apa-apa. Sari. Bima, maksudmu apa? Host, saya minta pembatalan hak rekaman Bima. Pak Heru, jangan marah. Lagi pula dia kan ayah si anak. Barusan di komentar, bilang ada ikan buntal liar. Saya sampai berkeringat dingin. Apalagi dia sebagai ayah. Saya yakin kalau Pak Heru juga akan bereaksi seperti itu. Hah? Oh ya, Bapak Bima. Jojo biasanya setelah makan siang. Ada agenda apa? Setelah makan siang, Jojo akan menggambar. Sepertinya, sorry engine menjadikan Jojo. Send him on top. Baik, selanjutnya, mari kita kembali ke studio. Lihat bagaimana sorry menemani anaknya menggambar. Jojo, sudah main sepanjang pagi. Mau latihan menggambar? Hah? Aku nggak mau. Tapi PR menggambarmu belum dikumpulkan. Lihat, Pak Guru Li, materi latihan hari ini sudah dikirim. Mami, kalau aku selesaiin PR menggambar, kirim karyanya ke guru. Apa Mami bisa sore lanjutin, ajak aku main game? Nggak boleh. Jojo, game ini boleh dimainkan. Tapi jangan sampai kecanduan. Segala sesuatu. Kalau berlebihan malah nggak bagus. Kayak dulu. Waktu Mami maksa kamu belajar. Aku ngerti. Kalau kamu benar-benar nggak mau belajar, Mama juga nggak maksa. Ayo, Mami ajak kamu main. Kalau kamu memang benar-benar nggak mau belajar melukis, Mama juga nggak akan maksa. Ayo, Mama ajak kamu main keluar. Kayaknya kurang baik deh. Papa bilang guru privatku adalah maestro lukisan tradisional Tiongkok. Dia cari dengan susah payah lewat kenalan yang penting. Dan juga bayarnya mahal banget. Anak Mami yang baik ya. Terus menurut kamu gimana? Mami nurut aja sama kamu. Kalau gitu Mami, sekarang aku langsung latihan melukis. Serahkan tugasnya. Terus kamu telepon gurunya. Minta sisa uang sekolahnya dikembalikan. Nanti aku bisa beli iPad khusus buat main game. Oh, ternyata nungguin ini. Dasar anak nakal. Ini nggak mungkin disetujui lagi kan? Seberapapun memanjakan anak, nggak mungkin nyetujui syarat ini. Kalau dia nyetujui, Oke, kalau gitu kita belajar melukis dulu. Mama. Lain kali main duo, aku nggak mau landing di G-Field. Terlalu berbahaya. Aku mau landing di farm. Oke, terserah kamu. Wah, ini anak orang lainnya? dengan didikan kayak gini masih bisa jadi anak yang hebat. Wah, Palsu. Pasti palsu. pasti mau bohongin aku supaya punya anak. Lukisannya bagus banget ya. Wah. Nggak nyangka, lukisan tradisional Jojo bagus banget. YK. Jojo memang berbakat di bidang seni. Bakat sebesar apapun buat apa? Kamu nggak dengar tadi Sari, bilang mau minta sisa uang sekolah Jojo. Dikembalikan semua, sayang banget bakatnya. Iya, Jojo ini anak memang sial. Bisa-bisa dapat ibu yang nggak bertanggung jawab. Dibandingkan dengan kesehatan dan kebahagiaan Jojo, apa salahnya berhenti melukis? Kuma, Sari, apa dia benar-benar berubah? Jojo, kamu melukis dengan bagus. Tapi Mami lihat ada sedikit masalah. Jojo, lukisanmu bagus. Tapi, Mami lihat
ada sedikit masalah. Aku kan melukis sesuai yang diajarkan guru. Enggak. Mami, bukannya Mami nggak bisa melukis. Jangan pedulikan Mami bisa melukis atau enggak dulu. Lukisanmu ini memang ada masalah. Lihat nih lukisanmu. Mata udangnya terlalu kaku. Nggak ada ekspresinya. Aku rasa nggak ada masalah. Sudah kubilang, lukisanmu ini matanya kosong. Gambar lagi. Cepat. Sudah kubilang 100 kali. Lihat nih lukisanmu. Aku suruh gambar yang ada ekspresinya. Kenapa kamu nggak gambar? Ini gambar apa sih? Diam saja ngapain? Cepat, lanjutkan melukis. Kamu gambar yang baik. Gambar lagi sekali. Ternyata, sudah nggak bisa berpura-pura lagi, ya? Sari, inilah wajah aslimu. Aku pasti nggak akan membiarkanmu terus membawa Jojo. Bapak Bima, apakah istri Bapak bisa melukis? Aku sudah menikah dengannya 10 tahun, tapi belum pernah melihatnya melukis. Kalau begitu, tentang ekspresi yang dia sebutkan tadi. Cuma pura-pura saja. Wah, ternyata setelah sekian lama, dia cuma cari perhatian di sini. Cari perhatian, nggak boleh sampai menyusahkan Jojo seperti ini. Ini kan merugikan anaknya sendiri. Lihat Jojo, sampai berkeringat karena panik. Melihatnya bikin sedih. Sari, kamu ini artis yang sudah nggak laku. Ibu rumah tangga, kamu ngerti apa soal lukisan Tiongkok? Jangan sok tahu dan mengatur-atur di sana, dong. Ibu yang nggak ngerti tapi sok ngerti seperti ini. Paling bikin sesak napas. Bisa jadi trauma seumur hidup buat anak. Karena merasa sebagai ibu anaknya, lalu seenaknya menekan anaknya. Ekspresi apa sih? Ngomong doang nggak ada gunanya. Kalau jago, coba kamu gambar sendiri. Poin popularitas Sari tinggal 10%. Kalau terus begini, sebentar lagi akan tersingkir. Menurutku, lebih cepat tersingkir malah lebih baik. Cepat pulang dan jaga anakmu. Supaya anak ini, Jojo, benar-benar gak dirusak oleh Sari. Wah nyaris, poin popularitasnya masih di angka 10. Sari belum tersingkir. Cuma keberuntungan aja. Apa yang bisa dibanggain? Coba lihat, Sari mendorong Jojo pergi. Dia berdiri di depan kanvas. Jangan-jangan, dia mau melukis sendiri? Cukup ngomong doang di samping. Berani juga dia maju. Dia pikir lukisan tradisional Tiongkok bisa dilukis sembarang orang? Kayak pamer di depan ahlinya. Anak ini, Jojo, umurnya sudah 9 tahun. Wajar punya pemikiran sendiri. Tapi kalau dia tahu, mamanya sendiri pura-pura. Tahu padahal nggak, masih nyalahin dan nyari-nyari kesalahan. Sedih banget pastinya Jojo. Mungkin anak yang paling ceria pun, bisa jadi rendah diri dan tertutup. Bahkan nanti, nggak akan percaya lagi sama mamanya. Betul. Tania benar. Sari ini jelas-jelas lagi ngeremehin Jojo. Orang kayak dia, nggak pantas jadi seorang ibu. Sari, akhirnya kamu nggak bisa pura-pura lagi. Ini wujud aslimu. Acaranya selesai. Kita juga selesai. Jojo, Mami tadi bicaranya terlalu buru-buru. Nggak bikin kamu kaget, kan? Jojo, maaf. Mama minta maaf. Atas sikapnya tadi. Ayo bangun. Jojo, sebagai gantinya, Mami kasih kamu satu lukisan. Gimana? Kamu harus tahu. Sudah 10 tahun menikah, Mami belum pernah ngasih papi satu lukisan pun. Ini rahasia kita berdua, ya. Lukis apa, ya? Katanya mau melukis, kok diam aja? Dia cuma pura-pura aja. Ini kan lukisan tradisional Tiongkok. Bukan sembarang orang bisa melukis. Aku aja yang udah belajar lukis 3 tahun, nggak berani bilang bisa lukis tradisional. Sari ini sebagai ibu, payah banget, nggak punya kemampuan. Oh iya, lukis itu aja. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu memaksakan Jojo untuk sukses. Sampai-sampai Jojo pergi meninggalkanku. Akhirnya bahkan kena skizofrenia dan bunuh diri. Saat itulah aku baru sadar. Dibandingkan Jojo tumbuh sehat dan bahagia, keinginan untuk anak sukses nggak ada artinya. Senyuman Jojo jauh lebih penting daripada kesuksesan. Aku ingin Jojo menginjak naga.
pegunungan yang tersenyum. Apa tadi aku berhalusinasi? Saat Sari menggoreskan kuas terakhirnya, aku sepertinya melihat anak laki-laki dalam lukisan itu, menunggang naga biru, terbang keluar dari lukisan. Benar, aku juga sepertinya mendengar raungan naga dan tawa anak kecil. Sungguh karya yang luar biasa. Tak disangka kemampuan melukis gaya Tiongkok Sari Ternyata sudah mencapai tingkat yang begitu memukau. Sungguh mengagumkan. Teknik melukis seperti ini sungguh hidup dan nyata, sangat luar biasa. Dancing. Cepat, cari informasi tentang Sari. Aku akan mengunjunginya. Awalnya kupikir Sari hanya berperas saja. Tak disangka, dia ternyata seorang master yang tersembunyi. Master mana yang bisa melukis karya seperti ini? Kalian orang awam tidak mengerti. Aku lulusan Akademi Seni Rupa Daxia. Aku bisa pastikan, karya Sari seperti ini, bahkan master legendaris, tingkat mitos, Ge Lao, sulit menandinginya. Wow. Yan Lao adalah nomor 1 dalam lukisan gaya Tiongkok. Tak tertindingi sepanjang 5,000 tahun sejarah Dacia. Sari cuma seorang ibu rumah tangga. Mana mungkin dibandingkan dengannya? Kamu tidak mengerti seni. Aku tidak menyalahkanmu. Kalau saja kamu berkecimpung di dunia lukis selama 10 tahun, kamu akan mengerti apa artinya sebutir debu melayang ke langit biru. Jika lukisan ini dilelang, nilainya tidak akan kurang dari 1 miliar. 1 miliar? Selamat, Bapak Bima. Poin popularitas istri Anda telah melampaui 40 poin. Sepertinya tren ini sangat berpeluang menjadi juara. Dan lihat, minute Jojo terhadap melukis sudah sepenuhnya berhasil dibangkitkan olehnya. Wah. Mami, kamu melukis dengan sangat bagus. Lebih bagus dari lukisan guru kami. Apakah ini lukisan diri? Ayo, Jojo. Judul lukisan ini adalah mengendarai naga, menunggang angin. Ini adalah lukisan yang khusus Mami buat untuk Jojo. Tapi, Mami tidak memaksa Jojo untuk menjadi orang yang luar biasa. Mami hanya ingin Jojonya bisa tumbuh dengan bahagia. Hebat. Terima kasih, Mami. Mami, cepat ajari aku cara melukisnya. Aku juga ingin melukis untuk Mami. Lukisan ini untukmu. Terlalu sulit. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Selesaikan dulu PR yang diberikan guru, ya? Bagaimana? Jojo, lihat. Kalau dilukis seperti ini, apakah lebih baik? Lanjutkan. Apakah selama ini aku salah menuduhmu? Pantasan Sari menyetujui Jojo untuk membatalkan sisa kursusnya dengan adanya dia yang levelnya sudah master. Ngapain lagi butuh diajarin orang lain? Siapa yang punya koneksi? Bisa hubungi Sari? Tolong tanyakan padanya. Apakah bisa mengajari anakku melukis? Aku mau bayar biaya kursus 1 juta. Aku mau saingan sama kalian orang kaya. Ini. Mendesak Sari buka siaran langsung. Buka kelas online. Aku bakal kasih dia hadiah carnival. Dukung. Aku yang urus kasih like di live stream. 60%. Poin popularitas Sari melonjak drastis, langsung naik ke angka 60. Luar biasa sekali. Tampaknya keahlian melukis Sari berhasil memukau semua penonton di dalam Dan Lure Studio. Tunggu dulu. Bukannya tadi Bima bilang, Sari sama sekali nggak bisa melukis? Uma pura-pura? Terus kenapa sekarang? Lukisannya bagus banget. Mungkinkah? Selama bertahun-tahun ini, Sari selalu waspada terhadapmu, atau jangan-jangan dia malas. Jadi males ngajarin anaknya sendiri? Ini cukup mengerikan. Antar suami istri, sampai kepercayaan segini aja nggak ada. Masih sembunyi-sembunyi. Wanita seperti ini, walaupun bisa melukis sedikit, terus kenapa? Dia sama sekali bukan seorang istri yang baik. Apalagi, menjadi ibu yang bertanggung jawab. Iya ya,
Dengar-dengar mereka menikah. Sudah 10 tahun. Ternyata menipu suaminya sendiri. Selama ini, Mungkinkah dia sama sekali nggak nganggap suaminya? Makanya nggak bilang-bilang. menurutku, dia pasti punya lebih banyak hal-hal yang gak boleh ketahuan. Pasti semua penonton penasaran kenapa Sari menyembunyikan kemampuannya melukis. Serta apakah dia Menyembunyikan lebih banyak hal lagi. Serta apakah dia menyembunyikan lebih banyak hal lagi. Semuanya penasaran kan? Kalau begitu, kita minta suaminya menelponnya via video call WeChat. Aku harap kamu pakai Naramara untuk menanyainya. Bilang padanya. Kamu sudah tahu segalanya. Suruh dia mengaku jujur. Kita lihat reaksinya seperti apa. Semuanya harap tenang. Jangan sampai dia tahu. Kita sedang siaran langsung. apa? Tentu saja, Bapak Bima. Karena sesi permainan ini ditambahkan secara mendadak, Anda berhak menolaknya. Lagi pula, permainan ini mengandung sedikit risiko. Kalau sampai ada yang terungkap. Wah, serius? Kru acara ini mainnya berani banget. Kalau benar-benar ada bahan peledak yang keluar, acara ini bisa ganti judul jadi Selamat Tinggal Kekasih. Kayaknya mending jangan deh. Poin popularitas Sari sekarang sudah mencapai 60 poin. Itu sudah cukup. Aku lihat Sari punya banyak rahasia yang memalukan. Pasti dia merasa bersalah. Kalau ketahuan hal-hal lain, hidup mereka mungkin bakal berantakan. Kamu benar. Ini apa sih? Kamu tahu Ahong, kan? Aku punya teman. Pacarnya mengaku, saat dia dinas luar kota, dia benar-benar cari si Ahong itu. Jangan nakut-nakutin aku, pacarku baru pulang dari sana. Bima, kalau aku jadi kamu, aku akan memilih untuk mengalah. Soalnya, sifat manusia tidak tahan diuji. Baik laki-laki maupun perempuan. Di dunia ini, mana ada kucing yang tidak suka mencuri ikan? Aku sarankan kamu lebih legawa saja, agar hidup bisa berjalan lancar. Kadang kepala harus mau sedikit kehijauan. Saya tidak setuju dengan perkataan kedua TMU ini. Kalau antara suami istri, kepercayaan dasar seperti ini saja tidak ada. Masih pantaskah disebut suami istri? Bapak Bima, pilihan ada di tangan Anda. Apakah akan menelepon video Sari? Itu keputusan Bapak Bima. Hal. Aku telepon. Sari, biar aku lihat. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Seru banget. Acara ini seru banget ya. Aku rasa video ini bakal viral. Bakal rame-rame deh. Rame-rame itu masih mending. Aku taruh kata di sini. Besok pasti trending. Jojo, Papa nelpon. Kamu lanjutin gambar, biar Papa lihat. Semuanya normal di rumah kita. Tenang aja, Mami. Halo, Sayang, kamu kan lagi kerja? Kok tiba-tiba nelpon? Lihat, Jojo kita lagi gambar dengan baik. Sari, aku udah tahu semuanya. Sebaiknya kamu jelaskan. Sebenarnya kamu masih sembunyikan apa lagi dari aku? Sayang, kamu udah tahu semuanya? Apa dia juga ikut terlahir kembali bersamaku? Nggak mungkin. Pasti ada hal lain. Kamu. Udah tahu apa aja sih? Benar-benar nggak kapok sampai lihat peti mati. Sekarang masih mau pura-pura. Lihat Yoyong. Lihat dia yang bersikap seperti pencuri ketakutan ini. Dia pasti ada masalah. Dan itu masalah besar. Masalah yang sangat besar. Gawat, gawat. Beneran bakal jadi goodbye my lover, nih. Sari, aku udah tahu semuanya. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Kamu jelaskan sendiri. Kalau tidak, Baiklah. Kalau kamu pengen tahu banget, aku bakal jujur bilang ke kamu. Sebenarnya, kamu bilang apa? Apa katamu? Coba ulangi. Aku bilang, villa kita ini sebenarnya harganya 10 juta. 10 juta? Va, 10 juta. Bukannya 3 juta? Dulu waktu kita beli rumah untuk nikah, aku lihat kamu sangat suka villa ini. Tapi anggaranmu cuma 3 juta. Aku nggak mau bikin kamu kecewa. Aku juga nggak mau lukai harga dirimu. Jadi, aku bayar ke agen lebih dulu, 7 juta. Sayang, Maaf, aku nggak sengaja bohongin kamu. Lanjut, lanjut. Bukan hal-hal ini yang kumaksud. Coba kamu pikir lagi.
Masih ada hal lain nggak yang kamu sembunyikan dariku? Hah, sayang? Jangan-jangan kamu tahu. Waktu ulang tahunmu, jam yang kuberi itu, harganya? Jam itu memang bukan jam puluhan juta, tapi jam kelas ratusan juta. Jam ini? Ini Patek Philippe 6104G001. Memang iya, Sari masih bohongin Bima. Ini bukan jam biasa, yang ratusan juta. Jam ini harganya 2,92 juta. Hampir 3 juta. Kalau ini dianggap bohong, aku rela jadi orang bodoh dalam cinta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bukannya kamu bangkrut? Kalau aku nggak bilang begitu, apa kamu mau sama aku? Sayang, aku tahu kamu mencintaiku. Tahu kamu baik padaku. Aku nggak mau, waktu kita bersama, kamu merasa tertekan. Dan lagi, aku memang sudah bangkrut. Setelah beli villa dan jam ini, tabunganku juga habis. Sari. Camus. Selain ini, masih ada hal lain yang kamu sembunyikan? Nggak ada. Aku bersumpah. Sayang, kamu hari ini kok agak aneh ya? Jangan-jangan di kantor kamu dibully? Langsung aja keluar. Paling-paling aku comeback lagi. Aku yang nafkahin kamu. Nggak apa-apa. Bos datang. Ditutup dulu ya. Coba lihat, suami Sari menangis di tempat. Laki-laki sejati tidak mudah menangis. Apalagi dia. Bahkan aku yang hatinya sudah membatu, wanita dingin ini, juga tersentuh. Sari tidak hanya di mana-mana. Menjaga harga diri suaminya, dia menghabiskan semua tabungannya untuk suaminya. Wanita mana yang mau memperlakukan aku seperti ini? Aku rela bongkar tulang rusukku buat dia minum sup. Mulai sekarang, aku adalah penggemar berat Sari. Siapapun tidak bisa mengubah pendapatku. Aku punya keberatan dengan cara mendidik Sari. Tapi soal karakter Sari, itu benar-benar top. Bapak Bima, bisakah Anda ceritakan pada saya tentang jam tangan yang baru saja disebutkan Sari? Itu saat aku ulang tahun ini. Aku bilang ke Sari, kita sudah suami istri lama. Tidak perlu memberi hadiah lagi. Dia bilang jam tangan ini tidak mahal. Harga jam tangan ini hanya sekitar 20 juta rupiah. Aku benar-benar tidak menyangka. Jam tangan ini ternyata semahal ini. Kenapa dia begitu bodoh? Istri yang begitu baik, kenapa bukan milikku? Meski suka berbohong sedikit, tapi bohong putih seperti ini apa masalahnya? Bapak Bima, poin popularitas istri Anda sudah melonjak hingga 70 poin. 70. Dengan tren seperti ini, sure, pasti kamu yang dapat. Host, aku ingat acara kita ini. Memilih ibu yang baik, bukan istri yang baik. Istri yang baik, kan? Menurutku, poin popularitas yang naik tadi tidak sah. Poin popularitas Sari yang naik tidak sah. Siaran langsung hari ini juga sudah ditonton semua orang. Saya akui, Sari adalah istri yang baik, tapi sama sekali bukan ibu yang bertanggung jawab. Dulu ada Ibu Meng yang pindah 3 kali, sekarang lihatlah Sari. Dia seperti sedang mengubur masa depan anaknya. Benar, Pak Heru benar. Dengan ibu yang tidak mau maju seperti ini, masa depan anak ini pasti sulit menjadi orang sukses. Kedua narasumber ini, apa tidak berlebihan? Anaknya masih sangat kecil. Bagaimana bisa kalian sembarangan menebak masa depannya? Berlebihan? Zembrono? Usia 3 tahun bisa memprediksi masa tua. Kamu tahu tidak, masih kecil sudah bisa bermalas-malasan dan berbohong. Besar nanti mau jadi apa? Di usianya yang seperti ini, sedang dalam masa membentuk kehidupan dan nilai-nilai. Dia dididik seperti ini. Kalau anak ini hidup biasa-biasa saja ya sudah. Tapi kalau nanti masuk ke jalan yang sesat, maka dia akan menjadi tumor masyarakat.
Anya Orion Beratibuzu. Yang akan berspekulasi jahat tentang seorang anak. Tapi. Sari berbohong di depan anak. Memang tidak benar. Nanti saya akan bicara dengannya. Saya juga berharap penonton di layar. Jangan menirunya. Host. Karena Bima sudah berkata begitu, kru acara kalian harus menurunkan poin popularitas Sari sebanyak 20 poin. Kalau tidak, berarti acara ini ada kecurangan. Saya akan keluar dari rekaman selanjutnya. Pak Heru, memang ada benarnya. Direktur stasiun kami memutuskan untuk menerima saran Anda, karena sebelumnya saat mengasuh anak, Sari, menimbulkan beberapa pengaruh buruk. Maka kami umumkan, poin popularitas Sari dikurangi 20 poin. Ini bagaimana? Poin popularitas Sari tidak hanya tidak turun, malah naik 5 poin. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Poin popularitas ini, apakah ada masalah? Bukannya tim acara bilang, akan mengurangi 20 poin popularitas Sari? Kenapa sekarang? Tidak turun malah naik? Bapak Heru, saya tidak bohong kok. Poin popularitasnya memang tidak ada masalah. Tim acara memang sudah mengurangi 20 poin popularitas Sari, tapi baru saja penonton di luar studio memaksa poin popularitas Sari untuk naik. Masa sih? Aku nggak peduli PR itu ditulis Jojo atau ditulis Sari. Kebahagiaan anak lebih penting dari segalanya. Evolusi. Mama, Lukazan traditional Jojo bagus sekali. Ditambah dia diajar oleh ibunya yang Ali. Apa hakmu mengkhawatirkan masa depannya? Kedua guru. Kalau ada waktu senggang, lebih baik urus anak sendiri saja. Kami tidak setuju dengan pengurangan poin. Harus naikkan popularitas Kak Sari. Dukung Kak Sari. Guru Heru, saya tidak bohong kan? Sebenarnya bagi orang tua, prestasi akademik anak jauh tidak sepenting kebahagiaannya. Lagi pula, prestasi akademik Jojo juga tidak buruk kan? Sekarang memanjakan anak. Nanti kalau menyesal, sudah terlambat. Sudalama Akutidak Melia Jojo Seba Giaini. Sayang. Mungkin kalian semua, dari siaran langsung keluarga Bima dan Sari, sudah mendapatkan banyak hiburan. Luar biasa, sutradara, acara kita ini benar-benar meledak. Pak Jaya, evolusi Mama. Jumlah penonton online saat ini melebihi 5,73 juta. Akun resmi saat ini bertambah 2,7 juta pengikut. Lebih dari 100.000 orang memberi rating untuk acara kita. Dan juga banyak sekali fans yang berkomentar, meminta dengan sangat agar acara kita ditambah tayangannya sampai malam. Tayang. Sampaikan pengumuman. Acara diperpanjang. Tayang terus sampai Jojo tertidur. Siap. Hahaha. Jojo, waktunya tidur ya? Mami, izinkan aku nonton sebentar lagi dong. Mami yang paling baik. Tapi, sekarang sudah sangat malam. Tapi aku sama sekali nggak ngantuk sekarang. Sayang, Mami tahu, kamu masih ingin menonton TV lagi. Tapi, tidur yang cukup sangat penting bagimu. Tidur lebih awal, besok baru lebih bersemangat. Begini saja, besok bangun tidur, Mami temani kamu nonton Bonnie Bears. Bagaimana? Ya sudah deh. Tapi aku ingin Mami menyanyi untuk menidurkanku. Baik, baik, baik. Mami setujui semuanya. Hore! Bisa dengar Mami menyanyi. Aku langsung sikat gigi dan cuci muka. Sebentar lagi untuk Jojo. Nyanyikan lagu apa ya yang bagus? Cari dulu. Kenapa ini? Kenapa di kehidupan sebelumnya? Sudah dengar begitu banyak lagu, kok nggak ada hasilnya ya? Aduh. Aku lupa soal reinkarnasi ini. Kalau begitu, maka aku akan bebas berekspresi.
lagu-lagu yang belum muncul di kehidupan ini. Aku akan merekam semuanya lebih dulu. Untuk Jojo. Mami, bolehkah aku memilih lagu? Tentu saja boleh. Jojo ingin dengar lagu apa? Mami akan menyanyikan semuanya untukmu. Aku ingin mendengar lagu tentang cerita dongeng. Dulu, Bapak setiap malam selalu menceritakan dongeng untukku. Tapi sekarang dia setiap hari lembur. Sudah lama aku tidak mendengar Bapak bercerita. Apakah dia tidak mencintaiku lagi? Bagaimana mungkin? Bapak paling sayang Jojo. Bapak sekarang bekerja keras. Itu semua untuk Jojo. Hidup yang lebih baik. Kalau Mami? Mami tentu saja lebih sayang Jojo. Jojo, Mami tahu lagu apa yang harus dinyanyikan untukmu. Cepat tutup matamu dengan patuh. Mami akan menyanyikan untukmu. Bisa saja di depan anak, begitu mempertahankan citra suami. Istri seperti ini di mana bisa ditemukan? Kakak Sari tidak hanya cantik, memasaknya hebat, juga bisa main game, melukis dan menyanyi. Ya ampun, sama-sama ibu. Dibandingkan dengan kakak Sari, aku sangat malu. Bima benar-benar beruntung sekali. Tidak bisa, aku akan bertarung dengannya. Kakak Sari adalah milikku. Aku juga ingin kakak Sari meninabobokan aku. Lagu APA ini, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Enak banget didengar. Setiap lirik lagu ini mewakili sebuah cerita dongeng. Liriknya sangat kreatif, ditambah lagi dengan Sari, suaranya yang lembut. Membuat orang merasa hangat dan manis. Tidak, aku mendengar dari dalamnya kepasrahan Sari terhadap hidup. Lagu ini lembut dan merdu, tapi juga sedih sampai membuat orang menangis. Dulu, Sari tiba-tiba berhenti dari dunia akting. Pasti ada alasan tersembunyi. Dan suaminya juga tidak memahaminya. Kalian tidak perhatikan Bima. Ekspresinya di awal, jelas dia punya masalah dengan Sari. Aku yang selalu sibuk bekerja. Mengabaikan perasaanmu. Maaf. Sebuah lagu yang bagus seringkali bisa membuat mereka yang punya pengalaman hidup berbeda merasakan perasaan yang unik bagi diri mereka sendiri. Bapak Bima tidak menyangka Sari tidak hanya dalam melukis dan memasak, keahliannya luar biasa, bahkan bernyanyi juga sama hebatnya. Bukankah ini hanya sebuah lagu pop tanpa makna? Apa bedanya dengan Shulaibao? Selalu ada seekor naga di sungai ajaib kota dongeng, memisahkan impian dari kenyataan, lalu bertemu lagi di celah gunung di depan, mengalir tanpa henti, menyemburkan percikan. Siapa bilang ini lagu receh? Siapa berani bilang ini tak punya makna? Benar, walaupun aku merasa nada lagu ini entah kenapa agak sedih, tapi tidak putus asa. Sebaliknya, lirik ini mengungkapkan kecintaan Kak Sari terhadap kehidupan dan harapannya, menunjukkan vitalitas yang kuat. Dulu walaupun Sari pensiun dari dunia hiburan, tapi dia bukan artis bermasalah. Sebaliknya, dari acara ini, aku melihat keteguhan dan keberanian Sari, serta kecintaannya pada kehidupan, dan tanggung jawabnya pada keluarga. Aku juga dukung Sari comeback. Sulit dibayangkan seseorang bisa menguasai begitu banyak bakat, dan semuanya mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bakat APA lagi yang dimiliki Sari. Yang belum kita ketahui. Tunggu. Di seluruh internet tidak ada informasi apapun tentang lagu ini. Jangan-jangan, lagu ini ciptaannya sendiri? Memang orisinal.
Aku bersaksi dengan identitasku sebagai pembawa acara musik selama 15 tahun. Lagu Sorry ini adalah ciptaannya sendiri. Ini tidak mungkin. Seyong. Berapa banyak lagi rahasiamu yang tidak ku ketahui? Pangsa pasar Wang Yiyun sudah digerogoti oleh Kiki dan Kugou hingga separuh lebih. Padahal kitalah platform gratisnya. Aku melatih kalian buat apa? 3 bulan. Jika belum bisa menandatangani, seorang penyanyi top menghasilkan sebuah musik yang fenomenal dan viral, kalian semua dipecat. Segera cari orang ini. Aku mau dia dan musiknya semuanya dikontrak. Wang Yiyun, aku akan menjadikannya top Mandarin. Aku mau dia menjadi wajah Wang Yiyun kami. Terima kasih banyak atas dukungan dan kebersamaan kalian semua. Pasti kalian mendapatkan banyak kebahagiaan dari siaran langsung keluarga Bima dan Sari kali ini, dan juga mengenal kembali kakak kita, Ibu Sari. Besok kita akan pergi ke rumah Bapak Heru untuk melihat bagaimana istrinya, bintang baru Lee Xiaolu, membesarkan anaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bima, hari ini kamu menang karena keberuntungan. Tapi besok, aku akan membuatmu tahu perbedaan popularitas antara istri selebriti sejati dan istrimu yang sudah ketinggalan zaman. Baik, aku tunggu. Pak Xiao, ada masalah, Pak Xiao. Apa yang kamu omongkan? Aku kan baik-baik saja. Itu Sari. Dia jadi populer lagi di sebuah acara. Dilihat dari keadaannya, sangat mungkin dia akan comeback. Haha. Dulu dikasih muka malah enggak mau. Saksusi. Sekarang mau comeback. Harus tanya dulu pada Sinyu Media. Setuju atau tidak? Besok ikut aku ke rumahnya. Kalau dia mau, berlutut dan memohon padaku. Mungkin aku akan setuju. Ayo. Sayang. Sayang, kamu pulang ya? Sayang, aku baru saja menyiapkan makanan untukmu. Tapi sudah dingin, aku akan menghangatkannya. Seyong. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Misalnya, melukis. Baiklah, ternyata kamu sudah tahu ya. Sayang, kalau kamu ingin tahu, aku akan jujur memberitahumu. Sebenarnya, waktu aku kecil, aku adalah wakil kelas untuk pelajaran menggambar. Sangat jago. Cuma kemudian, terabaikan karena sibuk syuting. Sekarang, di rumah nemenin Jojo. Manfaatkan dia lagi les. Aku lanjutin lagi. Tapi gambarmu lebih bagus dibandingkan guru lukisan tradisional. Kok kamu tahu? Di rumah. Kamu pasang kamera? Aku. Aku tahu. Apa kamu ke ruang gambar? Lihat lukisanku? Y. Gimana? Apa gambarnya? Sangat bagus? Sebenarnya, gimana gambarku? Kalau sayang, kalau kamu suka, nanti Mama gambar buat kamu juga. Seyong. Camus. Guru. Wah, halo Bapak Bima. Maaf sekali, baru ada waktu sekarang. Lihat tugas lukisan tradisional yang Jojo kirim. Awalnya mau telepon Bapak besok, tapi nggak tahan. Aku cuma mau tanya. Apa Bapak untuk Jojo? Cari guru lukisan tradisional lagi? Karya Jojo hari ini. Sangat bagus sekali. Tidak,
Semua berkat ajaran Guru Sang. Tidak. Jangan berlebihan. Aku tahu kemampuan sendiri. Maksudku, bisakah Bapak perkenalkan master itu? Kepada saya, Saya juga mau belajar darinya. saya bersama. Saya sama sekali tidak memanggil guru lain manapun. Sudah malam. Bapak istirahat dulu. Saya juga tidur. Saya. Hari ini kamu yang ajarin Jojo gambar, ya? Hari ini kamu yang mengajari Jojo menggambar, kan? Aku. Sebenarnya masih berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Mencintai bayi kita. Aku juga mencintaimu. Jangan bicara. Cium aku. Ternyata tidak berhasil menanyakan apa-apa. Tapi, sayang, aku percaya padamu. Bima. Ada apa, Pak? Bu? Jangan kira poin popularitasmu kemarin. Yang naik ke 80 itu hebat sekali. Tanggaya, Bima dan istri Musari. Hanya jadi pelengkap kami. Batu pijakan kami saja. Hari ini akan kami tunjukkan dengan jelas. Apa itu bintang sejati? Apa itu daya tarik sejati? Bima, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat bagaimana poin popularitasmu direbut habis olehku. Aku tunggu saja. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Fanny. Selamat datang di episode kedua Evolusi Mama. Nah, di episode kali ini, Mama Celebrity yang akan kita siarkan langsung adalah istri dari Bapak Heru, bintang film pendatang baru, Lee Xiaolu. Kita akan ikuti alur seperti episode sebelumnya. Mari kita persilakan Bapak Heru untuk memperkenalkan istrinya terlebih dahulu. Halo, semuanya. Saya Heru. Istri saya, Lee Xiaolu. Pasti kalian sudah kenal ya. Tahun ini baru saja memenangkan Image Award dan juga aktris terbaik di Festival Film Paris. Istri saya orangnya sangat lembut. Di rumah, mengasuh anak juga sangat sabar, dan sangat bertanggung jawab. Sedangkan putra saya, Chen Rui, baru berusia 8 tahun, tapi sudah jauh melampaui anak seusianya. Sangat mengerti, sangat mandiri. Semoga kalian bisa mendukung kami. Ini baru bintang sejati. Penasaran banget gimana aktris papan atas ngurus anak. Bima. Ini dia perbedaan antara istri kita. Terima kasih banyak atas perkenalan dari Bapak Heru. Nah, selanjutnya, mari kita ikuti kamera untuk melihat bagaimana Xiaolu mengasuh anak di rumah. Mama. Sendirian di kamar, nyalain AC, pakai masker wajah. Anaknya dikunci di luar, kepanasan. Ini masih manusia nggak sih? Itu anaknya beneran anak kandungnya nggak? Ada-ada aja jadi ibu kayak gini. Lihat tuh dia santainya. Nggak peduli sama sekali sama anak di luar. Ini yang tadi dikatakan Heru. Sabar, bertanggung jawab, dan lembut. Ini pasti ada salah paham. Pasti ada kesalahpahaman. Pasti Rui melakukan kesalahan yang sangat serius. Ibunya baru bertindak seperti ini. Pasti begitu. Iya, anak kecil, terutama anak laki-laki, yang agak nakal, pasti harus diawasi dengan ketat. Dan semuanya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Lagi pula, Xiaolu kan ibu kandung anak ini. Masa mungkin dia menyiksa anaknya sendiri? Bapak Heru, tadi Bapak bilang anak Bapak sangat penurut dan mengerti. Kenapa bisa dikurung oleh ibunya sendiri di... Kamu tahu apa? Belum tahu Keseluruhan ceritanya. Jangan sembarangan berkomentar. Bapak Heru ada benarnya. Bagaimana sebenarnya kebenaran peristiwa ini?
Mari kita bersama-sama, ikuti kamera untuk mencari tahu. Sudah tahu salah? Tahu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Yang tidak boleh tanya. J.A. Jangan tanya. Yang tidak boleh dibicarakan jangan bicara. Di rumah, kerjakan PR dengan baik. Masih bengong apa lagi? Mau aku gendong? Kupikir melanggar hukum langit. Cuma nggak ngerjain PR aja kan? Di dalam rumah saja berdiri hukuman. Sekarang suhu di luar pasti sudah mencapai 50 derajat. Ini sama saja pembunuhan. Dia sama sekali tidak pantas jadi ibu. Bapak Heru, Bapak jangan buru-buru. sekarang Bapak punya satu kesempatan untuk menelepon. Apa Bapak mau telepon Xiao Lu? Tanyakan dia sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin bukan cuma karena masalah belajar. Ada alasan lain juga. Xiao Lu lagi ngapain di rumah? Dia berani-beraninya menutup teleponku. Nggak ada habisnya. Udah ditutup masih nelpon lagi. Kerjain PR MU yang benar. Lihat APA. Ada urusan apa? Cepat bilang. Halo, ini aku. Aku udah sampai. Ketemu di tempat biasa. Aku segera sampai. Maksudnya, ketemu di tempat biasa, apa ya? Beneran dia pergi salon? Aku mau pergi salon. Kamu di rumah kerjain PR yang benar. Makan siang urus sendiri. Denger nggak? Kalau pas aku pulang PR MU belum selesai, aku tampar kamu. Ngomong-ngomong, tadi siapa yang nelpon? Ekspresi takut Chen Rui tadi. Membuktikan ibunya sering mukulin dia. Orang seperti ini tidak pantas jadi ibu. Kok tega ninggalin anak sendirian di rumah? Nekat banget. Nggak tahu mau salon buat apa, lebih penting dari anak sendiri. Pak Heru. Yang, istri Anda yang aktris pemenang penghargaan, tampaknya tidak seperti yang Anda gambarkan. Anda bilang dia sabar dan bertanggung jawab, selalu memberi contoh yang baik untuk anak. Seperti ini caranya? Pak Heru, terkadang dalam mendidik anak, perlu sedikit tegas. Tapi perilaku istri Anda seperti ini, sepertinya sudah jauh melewati batas. Istri saya biasanya tidak seperti ini. Pasti ada masalah di pekerjaan yang memengaruhi suasana hatinya. Ya, betul begitu. Tapi kamu juga tahu, setelah istriku melahirkan, setiap hari harus berurusan dengan banyak kru film. Wajar saja kalau emosinya kadang meledak. Tenang, suamiku sedang syuting acara. Wah, apa yang terjadi? Apa yang baru kudengar? Tak disangkali Xiao Lu seperti ini di kehidupan pribadinya. Tolong bantu Pak Heru. Rumahnya sudah diambil orang, masih ikut acara ini. Ayo kita fotekan dia keluar. Biarkan dia pulang urus istri dan anaknya. Pak Jaya, jumlah penonton online saat ini sudah turun 300.000. Kalau terus turun seperti ini, rating S acara kita tidak akan dapat. Mending, langsung eliminasi Heru saja. Tidak boleh, Heru dan istrinya, besok pasti trending di Weibo. Mendorong acara kita ke level baru. Dia belum bisa dieliminasi. Tapi kita juga tidak bisa hanya diam melihat rating terus turun seperti ini. Lagi pula istrinya sudah pergi ke salon. Kita masih syuting apa? Kalau gitu, ganti dengan keluarga Bima. Cepat. Wah, sudah 2 jam. Li Xiaolu masih keluyuran di luar, membiarkan anaknya makan mie instan di rumah. Inika Pasangan selebriti di dunia hiburan? Apa anak ini benar-benar anak kandungnya? Hubungan mereka hanya di permukaan saja. Bapak Heru, bagaimana kalau Bapak pulang saja? Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Diam. Urusan keluargaku bukan urusanmu. Oh, maaf semuanya. Sinyal dari rumah Bapak Heru ini tiba-tiba terputus. Selanjutnya, kita akan melanjutkan siaran.
Dari rumah Bapak Bima. Akhirnya kru program bereaksi. Bagus, bagus sekali. Akhirnya kudapatkan, untung aku tak menyerah. Sebelum siaran langsung, kami dari kru program juga menyiapkan sebuah kejutan kecil untuk semua. Ini adalah momen bahagia. Setelah Bapak Bima pulang ke rumah. Bapak Bima, boleh ke saya Peter? Putar saja. Baik. Maka, silakan nikmati kejutan ini. Sayang, pelan-pelan. Sayang, aku mau lagi. Tak disangka Sari dan Bima. Sudah menikah 10 tahun. Masih bisa seperti baru menikah. Hanes Sanenga. Sari sangat menggemaskan, banyak bakat, dan jujur. Kasihan Bima. Wajar aku merasa, saat Bima masuk tadi. Kakinya agak gemetar. Pak Jaya, naik. Jumlah penonton online dan rating. Semuanya naik. Semua unit, perhatikan, sisa waktu semua tayangkan Sari. Sepertinya, para penonton sangat puas dengan kejutan kecil dari kru acara kami. Bapak Bima. Sebelum siaran langsung dimulai, saya ingin bertanya, apa Bapak tahu apa yang sedang dilakukan istri Bapak sekarang? Sekarang ini, seharusnya, sedang menemani Jojo belajar guzeng. Karena istriku selalu merasa, biola adalah seni barat, sedangkan guzeng adalah termata seni negara kita. Jadi dia melakukan keduanya sekaligus. Hah? Begitu rupanya. Apakah Sari benar-benar sedang mengajari Jojo bermain guzeng sekarang? Mari kita ikuti kamera untuk mencari tahu. Baby, are you ready? Ya, Mami. Oke. Memalukan. Apa model ini? Kakao below. Apa itu tidak mengerjakan tugas? Apa itu menyesatkan orang? Inikah sikap belajar musik? Benar-benar kacau. Kakao below. Tapi aku suka banget. Warisan leluhur. Juga bisa diteruskan. Kepala dan kakiku tidak bisa dikendalikan, terus bergetar. Tolong beritahu, bagaimana cara mengatasinya? Kombinasi apa yang luar biasa ini? Sangat mendukung untuk debut sekarang juga. Aku mendukung kalian. Jojo lucu banget. Aku juga mau punya anak yang penurut seperti ini. Kok makin didengar makin seru ya? Nggak bisa berhenti mendengarkan. Lihat tuh, Sari memegang guzeng, masih bisa memainkannya dengan sangat merdu. Dia kebayang kalau dia duduk main. Bakal sein da APA. Kalian sadar nggak? Terempet yang jadi up Jojo juga enak didengar loh. Aduh. Maaf ya semuanya. Aku tadi terlalu bersemangat. Jojo hebat sekali. Anda dan istri Anda pasti sudah berusaha keras ya. Semua ini berkat istriku. Selama ini aku sibuk bekerja. Nggak ada waktu merawat mereka. Bima ini masih punya hati nurani. Kalau nanti Jabroni menyakiti Kak Sari, aku yang pertama kali mukulin dia. Inikah cinta yang saling mendukung? Iri banget deh. Ini baru keluarga yang bikin iri. Aktris papan atas Lee Xiaolu dan Heru. Aku nggak mau komentar. Aku akui. Lagu yang mereka mainkan memang agak unik. Tapi, cara bermain Sari seperti ini, dan metode pendidikannya, sungguh merupakan contoh kemunduran moral. Perwakilan kerusakan tata krama dan seni. Menurutku yang dikatakan Pak Heru benar. Guzeng adalah harta rohani peradaban Dacia. Maka harus mengikuti aturannya. Tapi coba lihat, ini benar-benar mengacaukan tatanan. Ini adalah pelecehan terhadap Guzeng. Penghinaan terhadap Dacia. Ini adalah pelecehan terhadap Guzeng. Menghina budaya Tiongkok. Menurut saya, kedua guru ini agak berlebihan. Zaman terus maju.
Anya Berpegan pada tradisi lama. Dan menutup diri, hanya akan membatasi budaya itu sendiri. Hanya dengan menerima segalanya. Menerima hal-hal dalam bentuk yang berbeda. Membiarkan tren dan tradisi berdampingan. Baru bisa membuat lebih banyak orang menerima dan menyukainya. Baru bisa dilestarikan. Sekarang aku akhirnya mengerti, mengapa Kak Sari dulu, setelah berhenti dari dunia akting, memilih menikah dengan Bima. Wawasan yang luas inilah, daya tarik sejati seorang pria. Iya, betul. Bima itu benar-benar juru bicaraku. Dia mengungkapkan semua yang ingin kukatakan. Menurutku, Heru itu cuma iri. Iri karena Kak Sari begitu hebat. Dan juga Jojo. Banyak bakat, lincah dan menggemaskan. Kalau menurutku, juaranya langsung saja diberikan kepada Bima dan Sari. Mereka layak mendapatkannya. Kalian bicara seperti itu tidak benar. Lagi pula, istri dan anakku sekarang belum tampil, dan aku berani jamin, istri dan anakku pasti lebih hebat daripada Sari dan Jojo. Apakah hanya karena aku dapat giliran terakhir, kesempatan untuk tampil pun tidak ada? Bukankah itu sama saja dengan membatalkan kualifikasiku secara tidak langsung? Lalu untuk apa mengundangku? Sepertinya, Bapak Tanya sangat keberatan dengan kru acara. Apa yang kukatakan salah? Awalnya urutan ini, aku seharusnya tampil setelah Bapak Heru. Sekarang siaran Bapak Heru sudah dihentikan. Maka seharusnya siaran keluarganya lah yang ditayangkan. Bapak Tania, Anda benar. Aku baru saja berdiskusi dengan sutradara kita. Selanjutnya, jika Bapak Bima setuju, maka kami akan mengganti waktu siaran berikutnya dengan keluarga Anda. Aku tidak keberatan. Kibetulan. Aku juga ingin melihat seberapa hebat istri dan anak Bapak Tania, sehingga dia begitu bersemangat. Un tuk mema merkanya kepada kita. Baik, karena Bapak Yo sudah setuju, mari kita ikuti kamera ke rumah Bapak Tania. Seperti biasa, kami juga ingin meminta Bapak Tania untuk memperkenalkan istrinya. Kebetulan banget. Istri saya, marganya sama dengan saya. Dan juga, dia adalah seorang penyanyi wanita. Tapi saya yakin, semua yang hadir di sini, pasti sudah tidak asing lagi dengannya. Dia adalah pemenang penghargaan lagu terbaik, Tian Fuzhen. Dia sangat ketat terhadap dirinya sendiri. Sedangkan anak saya, Tian Jiale, tahun ini berusia 9 tahun. Dia mewarisi dengan sempurna bakat musik ibunya. Wah, hebat ya. Gak heran Pak Tania, sangat ingin memamerkan. Ternyata istrinya adalah Tian Fuzhen. Penyanyi kan biasanya disiplin banget. Tania sendiri dulunya psikolog anak, yang beralih jadi bintang realitas. Anak Marika pasti dididik dengan baik. Aku nggak sabar nungguin. Asal jangan kayak Lee Xiaolu, yang akhirnya gagal aja. Gagal? Sebelum datang ke sini, saya sudah mengatur semuanya. Hadiah 60 miliar rupiah ini pasti milik saya. Istri dan anak Bapak Tania. Benar-benar sehebat yang dia katakan? Mari kita tunggu dan lihat. Memang pantas disebut Pak Tania. Sekilas aja kelihatan orang berpendidikan. Ini mah keluarga terpelajar banget. Dengan lingkungan seperti ini, Jiale pasti anak yang lembut dan sopan, seperti pangeran kecil. Lihat Gucci yang di tengah itu. Itu kan Gucci biru putih Yuan bergambar Guiguzi turun gunung. Ayo terus kasih foto. Sayang. Kalau nggak ada duit, jangan berisik di live istri. Kok nggak bener sih? Aku cari di internet. Gucci Keramik Yuan Xinghua bergambar di Gucci. Turun gunung itu tahun 2005 di lelang Christie's London. Terjual seharga 1.568.800 pound sterling. Sekitar 2,3 miliar yuan. Dibeli oleh pedagang barang antik Inggris. Eskenazi. Berarti ini barang palsu dong. Bukan cuma itu, aku kan jual beli barang antik. Nggak usah bicara soal Yuan Qinghua itu. Semua keramik di lemari ini palsu semua. Semua berasal dari Baofeng dan Yuzhou. Harga 99 yuan, gratis ongkir. Wahahaha, kan ku bilang. Kalau semua barang di lemari ini asli, Harganya minimal 1 miliar. Dia kan cuma bintang realitas. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Bapak Bima Tania, pekerjaan utamanya bukanlah ahli barang antik. Jadi wajar saja kalau tertipu dan membeli barang palsu. TAPI, niat Bapak Tania itu baik. Dia hanya ingin mengembangkan minat anaknya sejak kecil. Menurutku hal ini sangat patut kita tiru. Sekarang mari kita alihkan perhatian kepada anak dan istrinya. Istri dan anak saya punya kebiasaan
Mereka suka lari pagi, jadi saya pikir, Ayo lanjutkan kirim hadiahnya. Sayang, kalau nggak punya uang, jangan teriak di live. suara ini Jangan-jangan di live ini. menjaga Xiao Mei. Dari suaranya pasti Jiawe. Bukan. Dia masih anak-anak, belajar dari siapa sih? Gini aja mau lari pagi? Bapak Tania benar-benar suka bercanda. Terima kasih Kak Fushen atas 100 kembang api untuk grup Yunki. Hari ini, waktu kita sepenuhnya milikmu. Aduh, 100 Carnival. Itu 65 miliar. Loh, Wah, royal banget. Kaya banget, peluk dong. Aku tahu Cloud Rise. Di grup streaming itu ada Master Buddha emas. Ada juga CEO yang galak. Ada juga pria berkacamata yang jahat. Sama adik yang manis. Sialnya, aku nggak punya uang. Suami lagi ikut acara variety show di sini. Cari uang buat keluarga. Dia malah di rumah. NG gifting streamer kawak. Wah, Tania, kamu memang hebat. Nggak heran Jiale masih kecil aja. Udah bisa jagain Xiao Mei di live stream. Rupanya belajar dari mamanya, ya. Tian Fushen, kamu biasanya gimana? Aku nggak peduli. Tapi aku udah bilang, hari ini di rumah harus tunjukin yang bagus. Enak. Aduh, era APA sayang. Tiens Fusen, aku lapé. Aku mau makan ayam goreng. Aku mau minum cola. Pesenin buat aku. Jawa, waktu papa pergi tadi, dia pesan banget, buat masakin kamu makanan enak. Ha, aku mau makan itu. Kalau nggak dikasih, aku laporin polisi. Bilang kamu nyiksa aku. C'est ton pesant. Aku mau makan. Peasant. Diam dong. Aku kayaknya di kehidupan sebelumnya, ngebebanin bapak anak ini. Baru kali ini lihat, bener-bener baru kali ini lihat. Dulu Tania berani-beraninya bilang, kalau Sari memanjakan anaknya. Anaknya sendiri malah jadi berantakan. Aku usul, Pak Tania, bikin akun baru aja. Tapi pertama-tama harus pastikan, akun baru itu hasil latihan sendiri. Gini aja mau nantangin, kakak Sari dan Jojo kita, nggak layak buat ngangkat sepatu mereka. Minta streaming Kak Sari. Aku nggak mau lihat si gendut ini lagi. Bikin sakit mata. Pak Tania. Bagaimana kalau Bapak juga telepon ke rumah? Ibu Tania. Bagaimana kalau kamu juga menelepon ke rumah? Iya, betul. Ibu Tania, Anda masih punya satu kesempatan untuk menelepon. Hanya saja Anda tidak boleh membocorkan. Sedang merekam acara ini. Si pengganggu itu telepon lagi. Halo, sayang. Bukankah kamu sedang syuting acara di luar? Kok ada waktu menelepon aku? Fushen, Kamu teriak-teriak apa sih? Kamu kenapa sih? kalian bangun jam berapa hari ini? PR anak-anak sudah selesai belum? Lalu makan siang mau makan apa? Jadwal yang kamu buat sendiri, kok tanya aku? Kami sudah bangun jam 7 pagi. Semua PR di rumah sudah selesai. Bagus sekali, semuanya benar. Sekerengja, sedang baca buku di kamar. Tenang saja, siang ini aku akan masak sendiri. Aku pasti tidak akan biarkan dia makan. Makanan sampai APA pan. Oke, nanti setelah aku pulang kerja, aku periksa PR-nya. Lalu setelah kalian makan, kamu harus awasi anak, latihan biola. Rekam video, kirim ke aku. Iya, tahu. Ditutup ya. Sayang sekali, menurutku, Tian Fushen ini seharusnya bukan jadi penyanyi, tapi aktris. Aktingnya mantap banget. Kalau dia main film, mana ada urusan Li Xiaolu? Posisi ratu film pasti miliknya. Keluarga Ibu Tania, memang keluarga terpelajar. Seluruh keluarga kecanduan siaran langsung selebriti internet. Bukankah ini juga bentuk pengejaran akan seni? Si Tekong buru-buru. Dulu kalau bukan karena aku butuh mencari orang yang mau nerima tanggung jawab, mana mungkin aku, Tanya, ayam goreng dan colaku sampai belum? Mau bikin aku mati kelaparan? Sebentar lagi sampai. Buruan apa sih? Inikah Tania si Ratu Pop? Diperintah suruh sama anaknya sendiri. Ini benar-benar terbalik. Semua itu kan belajar dari orang tuanya. Ayahnya nggak hormat sama ibunya. Makanya dia berani panggil Tania langsung namanya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Si Tanya ini, apa ada rahasia atau kelemahan yang dipegang orang lain? Tidak. Tolong dengar penjelasanku. Sebenarnya Jiale sehari-hari bukan anak seperti itu. Hari ini benar-benar cuma kebetulan. Orang tua adalah guru terbaik bagi anak. Terutama seorang ayah.
Pengaruhnya terhadap anak laki-laki bahkan lebih besar. Sepertinya Bapak Tania di rumah tidak begitu menghormati istrinya. Kalau tidak, anak jale ini mana mungkin meniru begitu. Kalau benar begitu, maka Bapak Tania kedepannya harus memperbaiki diri. Ini nggak perlu kau urusi. Anakku sendiri, aku sendiri yang paling tahu. Dia pasti tidak akan menjadi orang seperti itu. Pasti ada sebabnya. Gini masih psikolog anak? Kemarin Bima bisa balikan popularitas, karena Sari ngajarin Jojo menggambar. Asal Tania ngajar Jiale main piano dengan baik, poin popularitasku pasti bisa berbalik. Ini ayam goreng yang kamu mau. Sayang, ayah telepon, suruh kamu latihan piano. Ayo kita latihan sebentar. Tania lagi nggak di rumah, ngapain peduli? Aku nggak mau latihan. Ayah mau lihat video latihanmu. Loh, kalau kamu nggak latihan, uang jajanmu hilang. Beranija, nyebelin banget. Latihan, latihan, latihan. Setiap hari cuma bisa maksa aku latihan piano. Kenapa enggak? Kalau dia mati, uangnya jadi milikku. Septendung. Ini mainin apa sih? Malah lebih jelek dari aku main pakai kaki. Violinnya masih Yamaha. Loh, sungguh mubazir. Anak yang bodoh, peralatannya banyak. Ini, bakat musik, yang dikatakan Tania, menurutku lebih tepat, bakteri musik. Aduh, sayang, serius dong, bener-bener asal-asalan. Gue bilang, lu nggak gangguinnya, waktu konser. Kamu kan juga lip sync, asal bikin versi instrumental. Kasih backsound, bukannya bisa, Tania juga nggak bakal tahu. Tian Fuzen lip sync di konser, susah-susah aku tahun lalu bayar 3.000 yuan. Buat beli tiket konsernya. Bener-bener buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Gila. Memang orang sefrekuensi berkumpul. Gak ada habis-habisnya ini. Dulu ada bintang film Lee Xiaolu, sekarang ada diva Tian Fuzen. Semuanya sama aja kelakuannya. Bener-bener bikin mata terbuka lebar. Cepat, langsung pindah ke siaran langsung Rumah Sari. Cepat, cepat, cepat. Maaf, sinyal di rumah Tania tiba-tiba terputus. Selanjutnya, kami akan melanjutkan siaran langsung. Perpindah ke Rumah Sari, mohon pengertiannya. Kenapa gambarnya hilang lagi? Terulang lagi. Kami paham, kami semua paham. Sipat keluarkan kak Sari dan Jojo. Aku mau cuci mata. Kru acara ini sengaja menyelamatkan muka Bu Tania. Bu Tania, apakah Anda setuju untuk memberikan sisa waktu siaran langsung kepada keluarga Bima? Boleh. Bagus. Nah, selanjutnya, mari kita ikuti kamera acara ini untuk melihat Sari, bagaimana cara dia mengasuh anak. Sari. Navigator. Kau siap? Siap, Kapten. Gulung layarnya. Sandarkan kapalnya. Siap, Kapten. Wah, Lihat pakaian Kak Sari dan Jojo. Keren banget. telinga yang baru saja disiksa oleh anak gendut itu, akhirnya bisa menikmati sesuatu. Baru intro saja sudah terasa semangat membara. Nanti saat biola Jojo bergabung, Pasti akan lebih enak didengar. Kebenaran baru terlihat saat air surut. Kara mendidik Kak Sari. Sungguh seperti contoh dari buku pelajaran. Iya, ya, latihan musik yang membosankan, disatukan dengan bahasa Inggris, baru bisa memicu sepenuhnya minat belajar anak. Kak Sari memang luar biasa. sungguh ditunggu-tunggu. Lagu ini belum pernah kudengar sebelumnya. Sepertinya. Ini pasti karya orisinal Kak Sari lagi. Saya benar-benar kagum. Kalau saja waktu kecil dulu, aku bisa tumbuh dengan pola didik seperti ini. Sekarang pasti aku sudah tampil di gedung musik Vienna. Aku, Xiao Bao, juga punya mimpi menjadi penyanyi. Ting. Musik ya musik. Buat apa pakai kostum norak begitu? Memangnya ada gunanya? Betul. Nada awalnya terlalu tinggi. Yangan nanti malah jelek. Itu baru menarik. Tidak usah repot-repot memikirkan hal ini, daripada punya waktu luang. Lebih baik urusi anak kalian sendiri. Kamu, baiklah. Kalau begitu, saya lihat saja, sehebat apa anakmu bermain biola.
Luar biasa, setelah mendengar lagu ini, aku merasa udara yang kuhirup punya aroma angin laut, seolah aku berada di tengah lautan. Mengendarai kapal perangku melaju. Lautan yang tenang. Tidak akan melahirkan pelaut yang hebat. Berlayarlah. Lagu ini sangat menyentuh. Membandingkan orang bikin kesal. Lihatlah Jojo, Guru Tania. Kamu harus introspeksi diri. Sangat memukau, benar-benar sangat memukau. Bapak Bima, tak disangka di usia semuda Jojo, sudah bisa berduet dengan mamanya. Mangazilkan lagu Yang Begitu. Menggugah dan penuh semangat. Ini semua berkat Sari. Hentikan. Di usia Jojo seperti ini, yang terpenting adalah belajar. Membuat banyak hal yang norak dan tidak berguna. Buat APA, kalau pelajaran akademik tidak lulus. Prestasi seni juga terbatas. Nah, Ibu Sari mulai membimbing Jojo mengerjakan PR. Ayo, Mami lihat. Mamanya Jojo, saya guru bahasa Jojo. Mohon luangkan waktu untuk membimbing Jojo menulis esai. Serahkan ke saya di sekolah hari Senin. Judulnya adalah Ibuku. Jojo, guru baru saja mengirim pesan. Minta Mama bimbing kamu menulis esai. Mami, aku nggak mau nulis. Aku mau nonton TV. Tapi kita sudah nonton TV selama 1 jam. Harus istirahat dulu. Nanti kalau Jojo jadi rabun jauh, nanti nggak bisa jadi pilot tempur, loh. Ya sudah. Ayo. Waduh, ternyata cita-cita Jojo adalah menjadi seorang pilot tempur. Memang yang tampan dan berbakat, pada akhirnya akan diserahkan kepada negara. Nilai-nilai Jojo terlalu bagus. Sejak kecil sudah punya cita-cita yang begitu mulia. Like. Wah, Jojo menghadapi kesulitan. Sepertinya pelajaran akademik memang kelemahan Jojo. Sangat ingin melihat Kak Sari. Bagaimana cara mengajari anak belajar? Anakku sendiri, aku pusing mengajarnya. Pengin rasanya menuliskan sendiri untuknya. Apa yang kubilang tadi, pendidikan seperti ini tidak benar. Hanya fokus pada berbagai hobi. Sampai satu esai pun tidak bisa ditulis dengan baik. Ini adalah contoh klasik mengabaikan yang utama. Menge ya yang kecil, kihil anggan yang besar. Aduh. Bukannya masih ada Kak Sari? Dia pasti bisa. Bisa apa? Bisa apa? Siapa yang tidak tahu Sari adalah seorang orang biasa yang berasal dari desa. Dia berakting sebelum lulus SMA. Wahahaha. Tingkat pendidikannya. Diam. Memangnya kenapa kalau berasal dari desa? Siapa sih yang leluhurnya bukan dari desa? Kamu memang berpendidikan tinggi, dari keluarga terpelajar. Tapi anak sendiri saja tidak bisa dididik dengan baik. Berdasarkan apa kamu meremehkan Sari? Betul. Perkataanmu itu keterlaluan. Memangnya kenapa kalau berasal dari desa? Aku juga berasal dari desa. Lagi pula, Kak Sari tidak tamat SMA, karena keluarganya mengalami musibah. Ibunya sakit parah, terpaksa harus masuk ke masyarakat, bukan karena nilainya jelek. Betul. Ting, aku ingin lihat bagaimana Sari mengajarinya. Dia pasti akan menulis cerita tentang malam hari saat hujan, ibunya menggendongnya mencari dokter, kan? Kalau begitu, diam saja mulutmu. Perhatikan baik-baik. Jojo, apa yang ingin kamu tulis banyak sekali ya? Sehingga bingung, mulai dari mana? Mami, bagaimana kalau Mami juga menulis satu? Aku lihat dulu untuk mencari inspirasi. Aku janji pasti tidak akan mencontek. Mama percaya padamu. Kalau begitu, Mama juga akan menemanimu menulis satu. Karangan yang ditulis Kak Sari, sangat dinantikan. Konon katanya Ibu Kak Sari, saat dia masih SMP, sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Pasti Kak Sari sangat merindukan ibunya sendiri. Hari ini guru memintaku membimbing Jojo menulis sebuah karangan. Judulnya adalah Ibuku, mengenang kembali kenangan tentang ibu, membuat pikiranku melayang. Tidak ada. Kukira bakal bagus tulisannya, yang cuma lulusan SMA. Hasilnya ya cuma tulisan biasa-biasa aja. Ya, mending nulis tentang masa kecil. Ibunya ngangkat dia yang lagi sakit buat berobat. Ibu sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dimakamkan di pemakaman tua di ujung desa. Setiap gerak-geriknya seolah masih terlihat jelas di depan mata. Ibu, seumur hidupnya nggak pernah santai. Bangun sebelum subuh, baru istirahat saat gelap. Di rumah, di luar, selalu ada yang dikhawatirkan. Yang dipakai selalu baju lusuh, yang sudah ditambal berkali-kali.
Dia baik hati, suka memaklumi orang, nggak pernah bertengkar dengan tetangga. Kalau ada barang bagus, selalu didahulukan buat orang lain. Cuma ini, kosakata yang miskin. Ibu adalah orang yang paling baik hati. Pangsit buatannya, wah, sungguh lezat sekali. Itulah kerinduan yang paling dinantikan di masa-masa sulit. Tahun baru adalah saat dia paling capek. Mencuci, membersihkan, menyiapkan makan malam tahun baru. Capek sampai punggung gak bisa tegak, tapi wajahnya selalu tersenyum. Melihat kami menyalakan petasan, kegembiraannya itu, dia lebih senang dari kami. Baju yang paling lusuh sekalipun, lewat tangannya, dibuatnya rapi dan bersih buat kami. Saat ibu meninggal, baru berusia 30-an tahun. Sakit karena kelelahan. Sekarang makamnya ada di pinggir desa. Sebuah gundukan tanah kecil yang tak mencolok. Setiap kali pulang ke desa, aku selalu ke sana berdiri sebentar, mengobrol dengannya. Saat SMA, pindah ke kota. Aku pernah angkat semen, ikat besi tulangan, naik perancah. Kemudian, beruntung bisa jadi artis. Tapi tetap saja capek. Setiap hari tulang-tulang terasa seperti mau copot. Tapi kalau ingat ibu dulu, tenaganya saat mengangkat wajan besar, ingat dia menggigil kedinginan, tapi masih bertahan sampai subuh. Tenagaku langsung muncul lagi. Sari. Ibu tidak pernah menikmati hidup yang nyaman, tapi yang dia ajarkan padaku adalah keteguhan hati yang tertanam dalam diri ini, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Aku harus terus menopang keluarga yang ibu bangun ini, untuk terus bertahan. Menopangnya dengan kokoh. Kini, rumput hijau di atas pusara itu, hijau lalu menguning. Menguning lalu menghijau lagi. Seperti kerinduanku. Tahun demi tahun. Tak pernah terputus. Sekarang, aku sudah menjadi seorang ibu. Di masa depan, aku juga akan menjadi nenek. Tapi sudah lebih dari 20 tahun, aku tidak memanggil ibu. Aku membayangkan, saat aku sudah tua nanti, aku akan kembali ke desa dan berbaring di samping gundukan tanah itu. Mungkin saat itu, jika aku memanggil ibu lagi, dia bisa mendengarnya. Sayang, ternyata, aku tidak pernah benar-benar memahami kesedihan dan kesabaranmu. Maskan aku. Ini juga biasa saja, kok. Masuk ke acara evolusi mama teman ini. Evolusi mama. Kamu kenapa? Aku, demi bisa tinggal di kota, selama 20 tahun hanya pulang 7 atau 8 kali. Saat aku akhirnya berhasil mengukuhkan diri di kota. The Buko. Dia sudah. Aku juga jadi ikut menangis. Dari kecil sampai besar, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Tidak pernah mempertimbangkan perasaan ibu, hanya terus-menerus meminta. Tapi ibu tidak pernah mengeluh sedikit pun, memberikan semua yang terbaik untukku. Ibu, aku salah. Ini baru sastra yang sebenarnya. Ketulusan, perasaan sejati, dan kerinduan yang murni. Baru bisa menghasilkan karya yang bagus. Bukan dengan kata-kata yang indah. Untuk mengeluh tanpa alasan. Tania ini memang tidak mengerti apa-apa. Menurutku, dia sia-sia saja sekolahnya. Kasihan Kak Sari. Hello. Maaf, Mami. Dulu aku belum paham. Selalu ingin main saja, membuat Mami marah. Nanti aku akan rajin belajar, agar Mama tidak kecewa. Jojo, ayah dan ibu, juga pertama kali menjadi ayah dan ibu. Kalau ada hal yang kurang baik, kamu harus memaafkan ayah dan ibu. Kalau ada yang tidak adil, harus bilang sama ayah ibu. Nanti aku akan melindungi Mami,
agar Mami tidak menderita dan tidak akan membiarkan Mami diperlakukan tidak adil. Ayo kita janji. Ayo. Janji. 100 tahun tidak boleh berubah. Benar-benar bikin meleleh. Jojo itu seperti malaikat kecil. Andai saja aku punya anak yang sebaik itu. Yang di atas. Pertama, kamu harus menjadi ibu seperti kakak Sari. Kalau tidak, seperti Li Xiaolu itu. Dan Tian Fuzen, tidak mungkin bisa membesarkan anak sehebat Jojo. Mami, apa itu Papa? Pulang kerja lebih awal. Sepertinya iya. Ayo kita buka pintu. Kamu. What? Sorry, sudah bertahun-tahun berlalu. Awalnya kupikir kau sudah layan tak minor lagi. Tak disangka setelah punya anak. Kau malah punya pesona yang unik. Kamu tidak diterima di sini. Silakan kalian pergi. Loh, siapa sih orang-orang ini? Kak Sari sepertinya punya masalah dengan mereka. Mereka masuk rumah tanpa izin. Itu melanggar hukum. Pasti bukan orang baik. Tapi dari nada bicara mereka, sepertinya ada dendam dan cerita lama di baliknya. Penasaran banget. Pak Jaya, ini, sepertinya, CEO Xingyu Media, Xiaofeng. Dia datang dengan niat buruk. Kalau mereka ngomong hal yang tidak seharusnya, bisa mengguncang dunia hiburan. Siaran langsung ini, apa harus? Wahahaha. Apa maksudnya? Harus, lanjutkan siarannya. Tidak hanya lanjut siaran, tapi juga harus dikasih dana buat narik penonton. Jangan takut ombak besar. Ombak makin besar, ikan makin mahal. Kalau dia benar-benar ngomong sesuatu, acara kita ini pasti bisa jadi viral dan jadi hits tingkat nasional. Bima, ini jangan-jangan tamu spesial Sari datang cari dia? Kamu bilang apa? Bima, Kamu marah-marah sama aku buat APA? orang yang lihat langsung tahu. Kalau kamu enggak mau banyak orang ngomongin, sekarang juga bisa ajukan untuk keluar dari rekaman acara. Sekalian biar muka kamu enggak malu. Iya, Bima. Dunia hiburan itu dalam banget. Kamu nggak bakal kuat. Kamu ini orang biasa. Ikutin aja istrimu. Hidup tenang-tenang aja gak bagus? Kok maksa ikut acara variety show ini? Sekarang malah malu sendiri, kan? Bapak Bima, untuk siaran langsung ini, APA perlu. Tidak. Aku percaya Sari. Dia pasti nggak ada hubungan sama orang ini. Kamu percaya buat APA? Lihat aja apa yang dikatakan istrimu. Gaji 5 juta setahun. Kontrak dengan Xingyu Entertainment kami. Jangka waktu 10 tahun. Setahun 5 juta, 10 tahun berarti biaya kontrak 50 juta. Wah, Kayaknya aku tahu dia siapa. Dia itu bos Xingyu Media. Xiaofeng, denga-denga orang ini. Suka main-main. Sombong banget sifatnya. Memang sombongnya keterlaluan. mana ada yang kontrak artis dengan sikap kayak gini? Perusahaannya juga pasti nggak bagus. Kak Sari, tolong jangan setuju. Perusahaan mereka eksploitasi artisnya parah banget. Tak terkira selama bertahun-tahun ini. Sikapmu jadi lebih halus ya. Cepat tanda tangan kontrak. Lalu temani aku ke acara minum-minum. Aku bisa jadikan kamu Pemeran utama wanita di film baru perusahaan. Kak Sari keren banget. Aku suka banget. Aku dukung Kak Sari sepenuhnya. Bos Xingyu Media ini, kelihatannya bukan orang baik. Iya tuh, kelihatannya dia yakin bisa menguasai Sari. Malah minta Sari nemenin dia ke acara minum-minum. Jijik banget orangnya. Jangan sok tidak tahu diri. Sudah jadi pelacur, masih mau dianggap suci. Aku bisa blacklist kamu 10 tahun. Bisa juga seumur hidup. Lani, jangan takut. Aku yang lindungi Mami. Sayang sekali ya. Dulu bintang yang sangat terkenal. Sekarang jadi seperti ini. Setiap hari sibuk dengan urusan dapur. Di rumah JGN. Menyedihkan sekali. Kalau dulu kamu punya setengah, kependean di Xiao.
Sekarang yang jadi bintang top. Dan aktris terbaik pasti kamu. Wah, kayaknya ada gosip nih. Ya ampun. Hubungan aku dan suamiku sangat baik. Anakku juga sangat penurut. Aku merasa hidupku sekarang sangat baik. Tidak merasa ada yang menyedihkan. Kamu masih sama seperti 10 tahun lalu. Seperti bada di jamnya. Bau dan keras kepala. Sebaliknya, justru aku merasa yang menyedihkan itu kamu. Sombong, angkuh, menjijikkan. Kamu pikir semua orang akan demi ketenaran dan uang membuang harga diri dan merendahkan diri sendiri? Bukan cuma 5 juta, bahkan 50 juta setahun pun. Aku mustahil mau tanda tangan dengan perusahaanmu. Sebaliknya, menurutku, justru kamu yang menyedihkan. Sombong, menjijikan. Kamu pikir semua orang akan mengorbankan harga dirinya hanya demi ketenaran dan uang? Merendahkan diri sendiri? Bukan cuma 5 juta, bahkan 50 juta pun. Aku pasti tidak akan menandatanganinya dengan perusahaanmu. Bagus sekali kata-kata Kak Sari. Nggak semua orang matanya cuma lihat ketenaran dan uang. Yang penting hidup bahagia dan puas. Dulu Sari berhenti dari dunia akting. Karena nggak mau kena skandal casting couch. Jadi dia diboikot sama dia. Dia juga bilang, kalau saja Sari nurut setengahnya. Kayak klise lu. Ani maksudnya APA? Ini masih perlu diragukan? Ini kan sudah jelas banget. Pak. Korban terbesar di acara ini muncul nih, yaitu Pak Heru kita. Kasihan banget ya. Aku kayaknya udah lihat tanduk di atas kepalanya. Hayu. 1 tanduk. Kamu meremehkan Pak Heru ya? Kayaknya, tanduk di kepalanya bisa setinggi 3 lantai. Wakakak. Dasar tadi masih berani fitnah Sari. Ternyata, dirinya sendiri yang jadi badut. Kalian diam, nggak ada bukti. Jangan asal ngomong, istriku bukan orang kaya gitu. Benar nggak sih, Pak Heru? Kamu sendiri yang paling tahu. Gak heran tadi waktu Xiao Feng keluar, langsung mau fitnah. Rupanya refleks karena trauma. Kamu ngawur. Bapak Heru, maaf, poin popularitas Bapak sudah turun di bawah 10. Menurut peraturan acara ini, Bapak sudah tersingkir. Silakan meninggalkan panggung. Kalian mau apa? Acara evolusi Mama. Kalian tidak bisa menyingkirkan aku. Semuanya cuma rumor mereka. Ini tidak sah. Bapak Heru, kalah ya kalah. Acara ini ada kecurangan. Aku tidak terima. Hanya tinggal kita berdua. Asalkan Bima mundur, maka uang ini akan jadi milikku. Para penonton, maaf. Bapak Heru, mungkin dalam waktu dekat, belum bisa menerima hasil ini. Mohon dimaklumi. Selain itu, saya tegaskan sekali lagi. Acara ini disiarkan langsung. Sama sekali tidak ada kecurangan. Juga tidak ada rekayasa. Semuanya terbuka dan adil. Selanjutnya, mari kita ikuti kamera untuk melihat bagaimana Kak Sari mengasuh anaknya. Sorry. Kalau kamu tidak mau menerima ajakan baik, dia mau minta dihukum. Jangan salahkan aku nanti. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Hey, lepaskan aku. Lepaskan mamiku. Lepaskan mamiku. Lepaskan, Jojo. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan Jojo. Lepaskan mamiku. Kalian mau apa? Lepaskan Jojo. Ini tindakan kriminal. Lepaskan Jojo. Aku sudah tahu kamu si imut ini tidak akan mudah menyetujui. Ini tertulis hitam di atas putih. Begitu tanda tangan dan cap jempol. Kamu tidak bisa membela diri lagi. Masih ada hukum? Masih ada undang-undang? Xiao Feng ini benar-benar terlalu semena-mena. Harus buat si imut-imut ini membayar harganya. Laporkan perusahaan mereka. Biar sahamnya anjlok. Bajingan ini.
Bapak Bima, saya sudah telepon polisi. Sari sudah aman. Kalau Bapak pergi sekarang, Sama saja menyerah. Maggie. Aduh, Kalau begitu, 60 miliar rupiah ini semua jadi milikku. 60 miliar. Hahaha. Cepat lihat, ada yang datang. Ada APA? Ibu Sari, Anda baik-baik saja? Sampai. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Lepaskan dia. Mami. Jojo, jangan takut. Mama di sini. Kalian siapa? Ikut campur urusanku? Aku Toro, kepala klub Geki. Hari ini datang untuk mengundang Ibu Sari menjadi pemain klub kami. Mau apa? Klub GQ ya? Baik. Shinyong. Sekarang, segera, cepat. Suruh kepala klubmu, Toro, keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan batalkan sponsor untuk kalian. Oh, bos, aku tak peduli bagaimana kau membuat Pak Xiao marah. Sekarang, segera minta maaf kepadanya. Lalu pulang ke perusahaan. Kalau tidak, kau digat. Pak Xiao. Maaf atas kelancanganku. Sari, lihat kan, inilah kekuasaan Sinyu Media milikku. Kau adalah menjinjongku. Jangankan industri hiburan. Aku akan blacklist kau di seluruh industri. Tangkap dia. Berhenti. Sayang, Jojo, baik-baik saja? Sayang, Papa. Aduh, hampir terjadi masalah. Bagaimana ini? Aku di sini. Jangan harap sentuh istri dan anakku sedikit pun. Kocak banget. Cuma seorang karyawan kecil. Berani-beraninya kau mengancamku. Dengan satu kalimat, aku bisa hentikan karir istrimu. Dengan satu kalimat, aku bisa buat kau dipecat. Aku lihat di Sia. Perusahaan mana yang berani mempekerjakanmu? Mulut besar sekali ya. Cuma bos perusahaan hiburan. Benar-benar mengira dirinya bisa menguasai segalanya. Cuma bos perusahaan hiburan doang, mengira bisa mengendalikan segalanya. Lu Zongxian, President Wang Yiyun. Bahkan bos besar di dunia musik. Sampai datang sendiri menemui Kak Sari. Untung dia datang. Walaupun ada kakak ipar yang jadi pahlawan, tapi akhirnya 2 tangan sulit melawan 4 tangan. Sekarang aku lega. Skala perusahaan Wang Yiyun milik Liu Zongxian setara dengan Sinyu Media ini. Dia, Xiao Feng, bisa mengancam orang-orang klub, tapi tidak bisa mengancam Wang Yiyun. Dia cuma ikut acara varietas. Kan, kok bisa menarik dia datang? Aku juga nggak tahu, jangan-jangan karena lagu yang dinyanyikan Sari? Dasar kamu, aku memeliharamu, Biut, APA. Ibu Sari, saya datang hari ini, ingin membahas hak cipta musik. Untuk lagu, dongeng dan nyanyian ini, saya berharap bisa diputar eksklusif di platform kami, Wang Yiyun. Saya bisa memberikan Anda royalti 10 juta per tahun. Selain itu, kami juga berharap bisa menandatangani kontrak dengan Ibu Sari untuk menjadi penyanyi eksklusif Wang Yiyun kami. Anda hanya perlu merilis 1 album per tahun, lalu bisa menikmati paket lalu lintas tingkat triliunan dari Wang Yiyun kami, dan biaya kontrak 50 juta per tahun. Anda hanya perlu tayang eksklusif di Wang Yiyun. Selain itu, tidak ada batasan apapun. Apa? Kalian gila? Kalian gila? Memberi dia gaji setinggi ITU. Yang benar-benar gila itu kamu. Kamu bukan cuma buta, sombong dan angkuh, tapi juga tak punya otak. Apa katamu? Lebih baik lihat dulu harga saham perusahaanmu sendiri. Bahkan siaran langsung di rumah Sari saja tidak kamu ketahui. Langsung datang ke sini untuk pamer dan memaksa. Kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati.
bagaimana bisa begini? Samstar Entertainment Mediaku menguap 50 miliar. Hancur, hancur. Ini semua memang pantas kamu dapatkan. Tak usah berterima kasih. Siapa suruh kamu nikah pada Kak Sari dan Jojo? Kalau saja bisa masuk ke dalam layar, sudah kutendang kamu 2 kali. Sungguh memuaskan. Sekarang lihat dia masih bisa sombong apa tidak. Akhirnya, kejahatan akan mendapat balasannya. Xiao Feng, ini balasan untukmu. Sorry kamu, Sambang APA, kami sudah menandatangani kontrak. Selama kamu ada, Star Entertainment Mediaku tak akan kekurangan makan. Kamu. Sayang, jangan khawatir. Contrat qui n'y tidak akan berlaku. Dasar tak tahu malu. Tenang, aku merekam semuanya. Dia sedang bermimpi. Kak Sari, jangan khawatir. Dia sudah di ujung tanduk. Dasar bodoh. Kamu bilang tidak sah. Ya tidak sah? Kalian tunggu saja. Tunggu surat gugatan. Bejinggir. Bahkan guruku pun berani kamu tipu. Bejinggir. Kamu berani menipu guruku? Kamu siapa? Sayang. Kapan kamu punya murid, dan sudah tua lagi? Pak Yan, kenapa dia datang? Sayangnya di kehidupan sebelumnya, ketika keterampilan melukisku sudah sempurna. Pak Yan sudah meninggal dunia, jadi tidak sempat berdiskusi. Pak Yan, kenapa Bapak juga datang? Kamu kenal aku? Tentu saja, Bapak adalah legenda lukisan tinta. Selama 5.000 tahun di Tiongkok, pemimpin dunia seni. Bagaimana mungkin aku tidak kenal Bapak? Omong kosong. Aku menganggap diriku sebagai legenda lukisan tinta selama 5.000 tahun Tiongkok. Tapi tidak menyangka, setelah melihat karya Ibu Sari, baru aku sadar, di luar gunung masih ada gunung. Di luar manusia masih ada manusia. Lukisan tinta. Ibu Sari, ini adalah hadiah persembahan untuk berguru. Mohon Ibu Sari, menerima. Jangan. Pak Yan, aku tidak pantas menerima ini. Kalau Bapak mengakui keterampilan melukisku, kita bisa berdiskusi. Aku pasti akan berbagi semua yang aku tahu. Tidak akan menyembunyikan apapun. Tapi, tentang berguru, tidak usah deh. Dancing. Apa yang terjadi, Guru? Orang ini melanggar hukum dengan sengaja, kejam dan jahat. Bawa dia ke kantor polisi, untuk diadili sesuai hukum. Selain itu, aku akan akuisisi perusahaannya, dan ganti namanya menjadi Sari Media. Aku akan memberikan perusahaan ini. Capital Sari. Wah, keren banget. Ini benar-benar keren banget. Ya, memang pantas disebut legenda dan king. Kekuatan dan keberanian Pak Tua ini bikin orang kagum, ya. Puas banget rasanya. Xiao Feng mau maksa Kak Sari kerja buat dia gratis. Sekarang, sudah jelas, dia bakal masuk penjara. Perusahaannya juga hilang. Gue ketawa sampai sakit perut. Kok bisa begini? Dari mana Sari punya pengaruh sebesar ini? Kak Sari itu, kalau diam ya diam, tapi kalau udah bersuara langsung bikin heboh. Setelah diboikot, dia malah nggak putus asa. Sebaliknya, dia berusaha keras dan bersabar. Di berbagai aspek, dia sudah sampai ke puncak kesempurnaan. Sampai bisa menarik banyak orang penting untuk mendukungnya. Jadi, juara episode kali ini siapa? Sudah jelas banget, nggak ada keraguan lagi. Aku dukung Kak Sari. Aku juga. Host, Bima sudah melanggar aturan acara ini. 60 miliar rupiah ini harusnya jadi milikku sendiri. Untukmu. Berani-beraninya kamu minta. Kru acara, kalian masih mau bikin season kedua nggak? Kalau hadiahnya nggak dikasih ke Kak Sari, aku bakal laporin kalian. Kru acara. Iya, betul. Kalau hadiahnya nggak didapat Kak Sari, aku bakal laporin kalian karena curang. Lapor. Para penonton yang terhormat, walaupun Bapak Bima sudah pergi, tapi itu bisa dimaklumi. Setelah berdiskusi dengan kru acara, direktur stasiun, dan para sponsor, hadiah 60 miliar rupiah ini akhirnya diberikan kepada Sari. Lukisan yang bagus. Sayang, Jojo. Aku seneng banget punya kalian di sisiku. Selamat untuk Kak Sari. Sebagai juara evolusi Mama, hadiah 60 miliar rupiah sudah sampai.